Pemulung miskin ini tiba-tiba dipeluk oleh pemilik rumah mewah yang baru saja ia pungut. Ternyata itu adalah ayahnya yang terpisah selama ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Butiran air hujan mulai menetes satu persatu, membasahi jalanan aspal yang retak-retak di kawasan kumuh pinggiran kota. Damar, 21 tahun, mendongakkan kepalanya, merasakan butiran dingin menyentuh wajahnya yang penuh debu. Langit sore itu kelam, seolah mencerminkan keadaan hatinya. Dengan tarikan napas dalam, ia kembali mendorong gerobak kayunya yang reyot, membuat roda-roda besinya yang sudah karatan berderit-derit menyayat kesunyian jalanan sepi. Suara derit itu bagai musik pengiring kehidupan sehari-harinya yang tak pernah berubah. Bangun sebelum subuh, mengais sampah sepanjang hari, lalu menyerahkan hasilnya ke penampungan untuk ditukar dengan beberapa lembar uang receh yang bahkan tak cukup untuk membeli sesuap nasi hangat di warung makan. Tuhan, berikanlah aku rezeki hari ini, gumamnya lirih, sambil terus mendorong gerobak yang berat. Matanya yang tajam dan penuh semangat meski dalam kesulitan, dengan cermat memindai setiap sudut jalan, setiap tumpukan sampah, mencari harta karun berupa botol plastik bekas, kardus, atau potongan besi tua yang bisa menyambung hidupnya satu hari lagi. Hari ini, perutnya sudah keroncongan sejak tadi siang. Ia hanya makan sepotong singkong rebus yang dibelinya dari sisa hasil kemarin. Sedikit lagi, Damar, sedikit lagi. Ia membisikkan semangat pada dirinya sendiri, mengusir perasaan putus asa yang kerap menggodanya. Dari kejauhan, lampu-lampu rumah mewah di kawasan Bukit Permai berkelap-kelip, bagai bintang-bintang yang tak pernah bisa ia raih. Dunia yang begitu dekat secara geografis, namun begitu jauh dari jangkauannya. Terkadang, dalam diam, ia memandangi kawasan itu dan membayangkan bagaimana rasanya tinggal di dalam rumah yang hangat, dengan lampu terang dan kasur empuk. Namun, impian itu selalu ia usir dengan cepat. Bermimpi itu boleh, Damar, tapi jangan lupa kenyataan, ucapnya pada diri sendiri sambil menghela napas. Kenyataannya, ia harus memikirkan bagaimana agar bisa makan malam ini dan tidak kelaparan. Hari ini sepertinya sepi ya, Bang? Tiba-tiba seorang pemulung lain, Pak Broto, yang sudah sepuh, menyapanya dari balik gerobaknya sendiri. Damar mengangguk lesu. Iya, Pak. Sedikit sekali barang yang bisa diambil. Mungkin karena hujan. Pak Broto mendekat. Wajahnya yang keriput penuh dengan keprihatinan. Hati-hati, nak, katanya, si Bagas dan anak buahnya lagi gencar-gencarnya menagih utang hari ini. Wajah Damar berubah muram mendengar nama itu. Bagas, preman lokal yang menguasai wilayah para pemulung. Ia memang terpaksa meminjam uang pada Bagas sebulan yang lalu ketika ibunya, yang selama ini ia rawat, sedang sakit keras. Kini, ibunya sudah tiada, tapi utang itu masih membebani pundaknya. Aku tahu, Pak. Aku akan berusaha melunasinya, jawab Damar dengan suara lirih, tidak yakin dengan ucapannya sendiri. Jangan macam-macam dengannya, Damar. Dia itu berbahaya. Nasihat Pak Broto sebelum berjalan pergi, meninggalkan Damar dengan pikiran yang semakin berat. Damar memandangi gerobaknya, lalu mengepalkan tangan. Aku harus kuat. Ibu pasti tidak ingin aku menyerah. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa tenaga dan keberaniannya. Dengan langkah yang lebih pasti, ia terus mendorong gerobaknya, menerobos gerimis yang semakin deras, sambil berdoa dalam hati agar hari ini ada keajaiban yang menghampirinya. Ia harus menemukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa menyelamatkannya dari ancaman Bagas dan dari cengkeraman kemiskinan yang hampir membuatnya kehilangan harapan. Langit kelam di atas kepalanya seakan menjadi tantangan yang harus ia taklukkan. Matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan jingga dan ungu, namun tidak membawa kehangatan bagi jiwa Damar. Ia baru saja menyelesaikan memilah botol-botol plastik yang berhasil dikumpulkannya hari itu. Hasilnya jauh dari cukup. Hanya segenggam kardus basah dan beberapa kilogram botol plastik. Nilainya mungkin tak lebih dari Rp20.000. Cukup untuk sepiring nasi dan mungkin segelas teh. Tapi sama sekali tidak cukup untuk menyentuh utang 100.000 yang harus ia bayar pada Bagas. Dengan bahu yang turun lesu, ia mulai mendorong gerobaknya menuju penampungan. Suara roda gerobak yang berderit terasa semakin menyayat hati. Pikirannya melayang kepada almarhum ibunya.
Perempuan itu telah bekerja keras seumur hidupnya, mengais sampah seperti dirinya, hanya untuk membesarkan Damar sendirian. Ia teringat kata-kata terakhir ibunya. "Nak, ibu minta maaf tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Tapi percayalah, suatu hari nasibmu akan berubah." Kata-kata itu selalu menjadi penopangnya, namun saat ini terasa sangat jauh dari kenyataan. Tiba-tiba, dari balik sebuah tikungan, 3 sosok menghadang di tengah jalan. Damar langsung mengenali pemimpinnya, Bagas, preman berbadan kekar dengan tetu naga yang melingkar di seluruh lengan kanannya. 2 anak buahnya, Juki dan Reno, berdiri di sampingnya dengan senyum menyeringai. Loh, si Damar yang rajin," sambut Bagas dengan suara keras yang penuh ancaman. "Dari tadi kami cari-cari." Damar berhenti mendorong gerobaknya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba tetap tenang. "Siang, Bang Bagas." Bagas melangkah mendekat, matanya menyapu gerobak yang hampir kosong. "Jangan cuma salam doang, Damar. Urusan kita belum selesai. Utangmu sudah jatuh tempo, ingatkan." Aku tahu, Bang," jawab Damar, menunduk. "Tapi hari ini hasilnya tidak banyak. Bisakah diberi tempo lagi beberapa hari?" Bagas tertawa sinis. Ia mendekat dan mendorong bahu Damar dengan keras. "Tempo? Kau pikir ini bank? Atau koperasi? Hutang harus dibayar tepat waktu." Juki, yang bertubuh tinggi kurus, ikut mendekat. "Iya, nih, kita juga butuh, Damar. Jangan egois." "Tapi aku benar-benar tidak punya uang, Bang," bantah Damar, suaranya mulai gemetar. "Beri aku waktu sampai akhir minggu. Aku janji akan melunasi." Bagas menggeleng, wajahnya berubah serius. Ia mengambil sebotol air mineral dari gerobak Damar dan melemparkannya ke tanah. "Aku sudah terlalu lama bersabar. Sudah 1 bulan. Kata orang, kasih hati minta jantung. Aku baik, malah kau manfaatin." "Aku tidak memanfaatkan, Bang. Aku hanya..." "Diam," bentak Bagas, memotong pembicaraan Damar. "Aku kasih pilihan. Lunasi sekarang, atau..." Ia menepuk-nepuk gerobak kayu Damar. "Gerobak ini aku ambil sebagai gantinya. 1 minggu lagi, Damar. Kalau enggak lunas, gerobak ini aku jadikan kayu bakar." Mendengar ancaman itu, Damar merasa dunia sekelilingnya berputar. Gerobak itu adalah satu-satunya sumber penghidupannya. Tanpa gerobak, ia tidak bisa mengangkut barang. Tanpa gerobak, ia benar-benar akan mati kelaparan. "Bang Bagas, tolong jangan ambil gerobak saya. Ini satu-satunya." "Urusanmu," potong Bagas dengan kasar. Ia meludah dekat kaki Damar. 1 minggu, 100.000, atau kau akan lihat gerobak ini jadi abu." Dengan langkah angkuh, Bagas dan anak buahnya pergi, meninggalkan Damar yang tercenung. Ia memandangi gerobak kayunya yang tua dan reyot. Banyak kenangan terikat pada gerobak itu. Ibunya yang dulu juga menggunakan gerobak yang sama. Kini, bukan hanya kenangan ibunya yang terancam, tetapi juga masa depannya. Dengan tangan gemetar, ia memungut botol air mineral yang tadi dilempar Bagas. Ia menyimpannya kembali ke dalam gerobak. Air matanya hampir menetes, tapi ia tahan. Ibunya selalu bilang, lelaki tidak boleh mudah menangis. 1 minggu, bisiknya lirih pada dirinya sendiri. "Aku harus menemukan cara." Ia memandang ke arah Bukit Permai, di mana rumah-rumah megah berdiri dengan sombongnya. Sebuah ide liar terlintas di benaknya. Daerah itu adalah wilayah preman lain yang lebih besar dan berkuasa, Tuan Hasan. Tapi mungkin hanya di sanalah ia bisa menemukan barang-barang bekas yang masih bagus dan bernilai tinggi. Barang-barang yang bisa menyelamatkan gerobaknya. Dengan tekad yang mulai menguat, ia mendorong gerobaknya lagi. Kali ini, bukan menuju penampungan, tapi menuju rumahnya yang sederhana di ujung kampung. Ia harus merencanakan ini dengan matang. Masuk ke wilayah Bukit Permai adalah risiko besar, tapi ancaman kehilangan gerobak adalah risiko yang lebih besar lagi. "Baiklah, Bagas," gumamnya dalam hati.
Aku akan buktikan bahwa aku bukan orang yang mudah menyerah. Malam itu, Damar duduk termenung di depan gubuknya yang sederhana. Sebuah lampu minyak menerangi ruangan kecil yang dipenuhi dengan barang-barang rongsokan yang ia kumpulkan sebagai kenangan. Di sudut ruangan, tergeletak foto ibunya yang sudah buram, perempuan dengan senyum lembut yang kini hanya tinggal kenangan. Matanya menatap foto itu lama, seolah mencari kekuatan dari wajah yang tak lagi bisa menasehatinya secara langsung. "Ibu," bisiknya pelan, suaranya parau. "Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Bayangan ancaman Bagas masih menghantui pikirannya. 100.000 rupiah. Bagi sebagian orang mungkin tidak seberapa, tapi baginya, itu seperti gunung yang mustahil didaki. Ia menghitung ulang hasil keringatnya selama seminggu terakhir. Paling banyak, ia hanya bisa mendapatkan 40.000 sehari. Itu pun jika rezekinya sedang baik. Bagaimana mungkin ia bisa mengumpulkan 100.000 dalam waktu seminggu? Sementara ia masih harus makan untuk bertahan hidup. Esok paginya, saat fajar merekah, Damar sudah berdiri di depan gubuknya. Ia memandang ke arah timur, di mana sinar matahari pertama mulai menyentuh atap-atap rumah mewah di Bukit Permai. Sebuah keputusan pelan-pelan matang dalam benaknya. Ia ingat cerita para pemulung senior tentang betapa berharganya barang-barang yang dibuang oleh orang kaya. Kadang, mereka membuang furnitur yang masih bagus, elektronik yang hanya rusak sedikit, atau barang-barang impor yang kartonnya saja sudah bernilai tinggi. Tapi wilayah itu dijaga ketat, Damar, kata Pak Broto tadi malam ketika ia bertanya secara halus. Dan itu daerah kekuasaan Tuan Hasan. Kalau ketahuan anak buahnya, bisa-bisa kita dihajar. Namun, ancaman Bagas tentang gerobak yang akan dibakar membuatnya tidak punya pilihan lain. Gerobak itu adalah warisan terakhir ibunya. Lebih dari itu adalah alat satu-satunya untuk mencari nafkah. "Demi ibu, aku harus berani," gumamnya membulatkan tekad. Ia pun mulai mempersiapkan segalanya dengan cermat. Gerobaknya dibersihkan, diatur agar tidak terlalu berisik ketika didorong. Ia memilih pakaian yang paling bersih, sebuah kemeja lusuh yang meski berusia, masih terlihat cukup rapi. Ia tidak ingin menarik perhatian yang tidak perlu. Saat matahari mulai naik, Damar sudah berada di perbatasan kawasan Bukit Permai. Jalanan di sini berbeda. Aspalnya mulus, trotoarnya lebar, dan pagar-pagar rumahnya tinggi dengan desain yang megah. Ia merasa seperti alien yang memasuki dunia asing. Pelan-pelan, Damar. Ia menyemangati diri sendiri. Satu persatu, cari yang tidak terlalu mencolok. Beberapa jam pertama, hasilnya tidak banyak. Beberapa botol air mineral merek mahal, kardus-kardus kecil dari paket online, tapi belum ada yang istimewa. Keberaniannya mulai goyah ketika ia melihat mobil patroli keamanan kompleks melintas perlahan. Ia cepat-cepat berpura-pura membersihkan sampah daun yang terjatuh di pinggir jalan. "Hei, kau siapa?" Tiba-tiba seorang satpam muda menghampirinya. Damar menelan ludah. Saya pemulung, Pak. Hanya mencari rezeki." "Daerah sini bukan tempat untuk pemulung," kata satpam itu dengan sikap superior. "Cepat pergi dari sini sebelum saya panggil backup." Tapi sebelum Damar sempat membalas, seorang wanita paruhbaya yang sedang jogging mendekati mereka. "Biar saja, Pak Satpam. Dia tidak mengganggu, malahan membantu membersihkan lingkungan." Satpam itu tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk dan pergi setelah wanita itu memberikan isyarat. Wanita itu kemudian mendekati Damar. "Kau baru pertama kali ke sini?" tanyanya ramah. Damar mengangguk, masih sedikit gemetar. "Ibu, saya butuh uang untuk membayar utang. Saya janji tidak akan membuat masalah." Wanita itu tersenyum simpatik. "Cobalah ke jalan di belakang itu. Biasanya di sana banyak rumah yang menaruh barang-barang bekas yang masih bagus di samping pagar. Tapi hati-hati, jangan sampai mengambil yang bukan hakmu." "Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak," kata Damar dengan penuh haru. Petunjuk dari wanita baik itu memberinya harapan baru. Ia pun berjalan menuju jalan yang ditunjukkan, sambil terus berdoa dalam hati. "Tolong, Tuhan. Tolong Ibu di surga. Bantu aku menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkan gerobak peninggalan Ibu." Sesampainya di jalan tersebut, matanya langsung berbinar.
Beberapa rumah memang menaruh tumpukan kardus dan barang bekas di samping pagar. Tapi yang membuat jantungnya berdebar kencang adalah sebuah rumah dengan pagar besi berukir sangat megah. Di sampingnya, tergeletak tumpukan kardus bekas perabotan baru yang masih bersih dan beberapa potongan kayu mahoni yang masih bagus. "Ini dia," bisiknya, hampir tidak percaya. "Ini jawaban dari doaku." Dengan hati-hati, ia mendekati tumpukan kardus itu. Tangannya sedikit gemetar ketika menyentuh kardus-kardus bermerek yang tebal dan masih berkualitas baik. Nilai dari kardus ini saja mungkin sudah bisa menutupi setengah utangnya pada Bagas. Belum lagi potongan kayu mahoni yang bisa ia jual ke pengrajin furnitur. Untuk sesaat, ia merasa lega. Tapi kemudian ia ingat peringatan Pak Broto tentang Tuan Hasan, dan peringatan Satpam tadi. Ia berada di wilayah berbahaya. Tapi ancaman Bagas dan kenangan akan ibunya memberinya keberanian. "Harus," katanya pada diri sendiri. "Aku harus mengambil risiko ini." Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia mulai merapikan kardus-kardus itu untuk dimasukkan ke dalam gerobaknya. Setiap detik terasa panjang. Setiap suara membuatnya menengok ke sekeliling dengan waspada. Ia tidak tahu bahwa keputusannya datang ke tempat ini tidak hanya akan menyelamatkan gerobaknya, tapi juga akan mengubah hidupnya selamanya. Takdir sedang bersiap untuk memperlihatkan permainannya yang paling mengejutkan. Damar berdiri terpaku di depan tumpukan kardus bekas perabotan mewah itu. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena menemukan harta karun yang tak terduga, tetapi juga karena rasa was-was yang menggelayuti dirinya. Pagar besi berukir yang menjulang di hadapannya seakan menjadi simbol pembatas antara dua dunia yang tak pernah bersinggungan. Dunia mewah nan steril di dalam pagar, dan dunia keras penuh perjuangan di luarnya. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangan dan menyentuh permukaan kardus yang masih mulus. Ini kardus impor," gumamnya takjub. Ia pernah melihat kardus semacam ini di penampungan, dan harganya jauh lebih mahal dari kardus biasa. Matanya kemudian beralih ke potongan-potongan kayu mahoni yang tergeletak rapi di samping kardus. Beberapa potong masih memiliki ukiran halus, sepertinya sisa dari pembuatan furnitur custom. "Ya, Tuhan," desisnya pelan, sambil cepat-cepat menghitung dalam hati. Kardus sebanyak ini, minimal bisa laku 100.000. Ditambah kayu mahoni, mungkin 200.000 totalnya. Bagi Damar, jumlah itu bagai mimpi di siang bolong. Bukan hanya cukup untuk melunasi utang pada Bagas, tetapi juga memberinya sisa uang untuk bertahan hidup beberapa hari ke depan. Namun, di balik kegembiraannya, ada keraguan yang mengusik. Barang-barang ini terlalu bagus untuk dibuang begitu saja. Jangan-jangan ini adalah jebakan, atau mungkin ada kesalahan. Ia memandang sekeliling dengan waspada. Jalanan sepi, hanya terdengar kicau burung dan desir angin yang menggerakkan daun-daun pohon peneduh di sepanjang jalan. Beberapa mobil mewah melintas sesekali, tetapi tak seorang pun memperhatikannya. "Haruskah aku mengambilnya?" batinnya bergolak. Ini kan memang sudah ditaruh di luar pagar. Pasti artinya untuk dibuang, bukan? Tiba-tiba, suara langkah kaki membuatnya kaget. Dari balik pagar, terdengar suara dua orang sedang bercakap-cakap. Damar cepat-cepat mengambil posisi seolah-olah sedang membersihkan sampah daun, sambil matanya tetap awas mengamati gerbang utama. "Jadi pastikan semua barang bekasnya sudah dibersihkan hari ini juga." "Yah," ucap suara perempuan muda. "Baik, Nona Clara. Sudah saya suruh taruh di samping pagar. Nanti pasti ada pemulung yang mengambil," jawab suara lelaki yang lebih tua, sepertinya seorang sopir atau pembantu. Mendengar percakapan itu, Damar merasa lega. Jadi memang benar ini adalah barang-barang yang sengaja ditaruh untuk diambil pemulung. Namun, sebelum ia sempat bergerak, percakapan itu berlanjut. "Bapak pasti sedih sekali setelah mencari-cari selama bertahun-tahun," kata perempuan muda itu. "Iya, Nona. Tuan Arifin memang tidak pernah berhenti berharap. Tapi setelah ibu mertuanya meninggal tahun lalu, semangatnya seperti pudar." Damar tidak terlalu memperhatikan kelanjutan percakapan itu. Yang penting baginya sekarang adalah ia memiliki legitimasi untuk mengambil barang-barang ini. Dengan cepat tapi tetap hati-hati, ia mulai melipat kardus-kardus besar itu menjadi bentuk yang lebih kecil agar mudah dimasukkan ke dalam karung. Satu persatu kardus dimasukkan ke dalam karungnya yang sudah usang.
Setiap lembar kardus seakan membawa harapan baru baginya. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan wajah Bagas ketika ia menyerahkan uang 100.000 itu. Mungkin preman itu akan terkejut. Tapi yang penting ancaman terhadap gerobaknya akan sirna. Ketika ia sedang asyik mengumpulkan potongan-potongan kayu mahoni, tiba-tiba perhatiannya tertarik pada sebuah kotak kayu kecil yang terselip di antara tumpukan kardus. Kotak itu terlihat antik, dengan ukiran halus di permukaannya. Dengan penasaran, ia membuka kotak itu. Isinya membuatnya terkesima. Sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk setengah hati, dan yang lebih mengejutkan, ada foto kecil di dalam liontin itu. Foto sepasang muda-mudi yang sedang tersenyum bahagia. Wajah perempuan itu sangat familiar. "Ini, Ibu?" Gumamnya tak percaya. Tapi sebelum ia bisa memeriksa lebih detail, suara derit gerbang besi yang terbuka membuatnya kaget. Ia cepat-cepat menutup kotak itu dan menyembunyikannya di saku celananya. Dengan degupan jantung yang semakin kencang, ia berbalik dan melihat seorang lelaki berpenampilan elegan berdiri di pintu gerbang. Lelaki itu memandanginya dengan ekspresi yang tak terduga, bukan marah, bukan juga acuh, tetapi seperti terpana. "Maaf, Pak," kata Damar cepat-cepat, suaranya gemetar. "Saya kira ini sampah. Saya akan pergi sekarang." Ia mengambil karungnya dan bersiap untuk pergi, tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara lelaki itu. "Tunggu." Satu kata itu, "tunggu," menggantung di udara antara mereka, membuat Damar membeku di tempatnya. Suara lelaki itu dalam namun berwibawa, penuh dengan emosi yang tak tergambarkan. Perlahan, Damar berbalik, siap menerima omelan atau bahkan ancaman karena telah mengambil barang-barang yang meskipun dibuang, masih berada di area properti orang tersebut. Namun yang ia lihat justru membuatnya bingung. Lelaki berusia sekitar 50-an itu bukannya marah, melainkan memandanginya dengan intens, seolah-olah mencoba mengingat-ingat sesuatu. Matanya yang berwarna coklat tua menyapu setiap jengkal wajah Damar, berhenti sejenak di matanya, lalu turun ke hidung dan bentuk bibirnya. Ada getaran aneh di udara. Seketika suasana berubah dari tegang menjadi penuh keharuan. "Jangan pergi dulu," ucap lelaki itu lagi. Suaranya lebih lembut kali ini. Ia mengambil beberapa langkah mendekat, matanya masih tak lepas dari wajah Damar. "Kamu, boleh saya tahu namamu?" Damar menelan ludah. Tangannya masih erat memegang karung berisi kardus. "Damar, Pak." "Damar." Lelaki itu mengulang namanya pelan, seolah mencoba rasa dari setiap suku kata. Nama yang bagus. Ia kemudian menyadari karung di tangan Damar. "Kamu pemulung?" "Iya, Pak. Maaf sekali, saya pikir barang-barang ini sudah tidak terpakai," jawab Damar cepat, masih waspada. "Tenang, Damar. Saya tidak marah," kata lelaki itu meyakinkan. "Barang-barang itu memang sengaja saya taruh untuk diambil. Tapi..." Ia berhenti sejenak. Matanya kembali menatap Damar dengan tatapan yang dalam. "Bolehkah saya bertanya, sudah berapa lama kamu jadi pemulung?" Pertanyaan itu mengejutkan Damar. Biasanya orang kaya seperti ini akan mengusirnya, atau paling banter memberi sedekah lalu menyuruhnya pergi. Tapi lelaki ini justru terlihat tulus ingin mengobrol. "Sejak kecil, Pak. Ibu saya juga pemulung," jawab Damar jujur. Ia tidak tahu mengapa ia merasa bisa terbuka pada orang asing ini. Wajah lelaki itu berkerut, seperti menahan kesedihan. "Dan ibumu? Di mana dia sekarang?" Damar menunduk. Kenangan pahit kembali menghantam. "Ibu sudah meninggal 3 tahun yang lalu, Pak. Kanker. Saya merawatnya sampai akhir." "Damar." Lelaki itu mendekat lagi, sekarang hanya berjarak beberapa langkah. Suaranya bergetar. "Boleh saya tahu nama ibumu?" Pertanyaan ini semakin membuat Damar heran. Mengapa orang asing ini begitu penasaran dengan hidupnya? Tapi ada sesuatu dalam sorot mata lelaki itu yang membuatnya tidak bisa menolak. "Maya, Pak. Namanya Maya." Seketika itu juga, perubahan drastis terjadi pada wajah lelaki itu. Wajahnya yang tegas tiba-tiba remuk. Matanya berkaca-kaca. Tubuhnya sedikit goyah, seolah mendengar kabar yang sangat mengejutkan. "Maya."
Ia mengulang nama itu dengan bisikan yang hampir tak terdengar. Maya, oh Tuhan, Maya. Pak, apakah Bapak tidak apa-apa? Tanya Damar khawatir, melihat reaksi dramatis dari lelaki itu. Lelaki itu mengangkat tangannya, isyarat bahwa ia baik-baik saja, meski jelas-jelas tidak. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Damar, katanya, suaranya serak. Apakah ibumu pernah bercerita tentang ayahmu? Damar mengerutkan kening. Ini semakin aneh. Ibu bilang ayah saya pergi saat saya masih bayi. Katanya, keluarga ayah tidak menerima ibu, jadi mereka dipisahkan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi ibu tidak pernah membencinya. Dia bilang, ayah saya terpaksa melakukan itu. Air mata yang selama ini ditahan lelaki itu akhirnya tumpah. Tanpa peringatan, ia maju dan memeluk Damar erat-erat. Damar kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Bau parfum mahal bercampur dengan bau keringatnya sendiri. Anakku, Damar, anakku, isak lelaki itu, pelukannya semakin erat. Aku ayahmu. Dunia seakan berhenti berputar bagi Damar. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya, tak masuk akal. Ini pasti mimpi, atau mungkin lelaki ini sedang bercanda. Tapi pelukannya terasa begitu nyata, dan isakannya terdengar begitu tulus. Tidak mungkin, Pak, bantah Damar lemah, tubuhnya masih kaku dalam pelukan. Ayah saya. Namaku Arifin, kata lelaki itu, menarik diri cukup untuk menatap wajah Damar. Aku dan ibumu, Maya, dipisahkan oleh keluargaku 22 tahun yang lalu. Saat itu, ibumu sedang mengandungmu. Arifin mengusap air matanya, mencoba menjelaskan dengan tenang. Keluargaku mengancam akan menyakiti ibumu jika aku tidak menuruti kemauan mereka. Aku dipaksa menikah dengan wanita pilihan mereka, dan dilarang keras mencari ibumu. Damar masih tidak percaya. Tapi, bagaimana Bapak bisa yakin bahwa saya adalah anak Bapak? Arifin tersenyum getah. Sorot matamu, senyumanmu, semuanya persis seperti ibumu. Dan ia berhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Dan kamu memiliki tahi lalat berbentuk seperti hati di punggung kananmu, bukan? Sekarang giliran Damar yang terpana. Detail itu, hanya ibunya yang tahu. Bahkan teman-teman dekatnya pun tidak ada yang mengetahuinya. Bapak, bagaimana Bapak bisa tahu? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Karena aku yang memberinya nama, Damar. Tanda cinta ayah dan ibu, begitu kami selalu menyebutnya. Arifin mengangkat tangan dan dengan lembut menyentuh pipi Damar. Selama 21 tahun, aku mencarimu. Setelah pernikahanku yang dipaksa itu berakhir, aku bertekad untuk menemukan ibumu dan kamu. Tapi ternyata, suaranya tercekat, ternyata aku sudah terlambat untuk ibumu. Damar melihat kesedihan mendalam di mata lelaki yang mengaku sebagai ayahnya itu. Perlahan, rasa kaku di tubuhnya mencair. Keraguan masih ada, tapi hatinya berkata lain. Ada kebenaran dalam kata-kata lelaki ini, dalam pelukannya, dalam air matanya. Ayah? Kata Damar pelan, menguji kata yang hampir tak pernah ia ucapkan sepanjang hidupnya. Mendengar panggilan itu, Arifin kembali memeluknya. Kali ini lebih hangat, lebih penuh makna. Ya, nak, ayah di sini. Ayah akhirnya menemukanmu. Di tengah pelukan itu, Damar teringat pada kotak kayu kecil di sakunya. Ia menarik diri perlahan. Bapak, maksud saya, ayah. Ada sesuatu yang saya temukan tadi. Ia mengeluarkan kotak kayu itu dan membukanya. Saya menemukan ini di antara kardus-kardus tadi. Arifin mengambil kotak itu, tangannya gemetar. Saat melihat kalung dan foto di dalamnya, air matanya kembali menetes. Ini kalung pertunangan kami. Dan ini foto kami berdua. Ia memandang Damar dengan takjub. Kotak ini hilang bertahun-tahun yang lalu. Ibumu pasti menyimpannya. Damar memandang foto itu lebih dekat. Benar, perempuan dalam foto adalah ibunya yang masih sangat muda, dan lelaki di sampingnya adalah Arifin yang lebih muda. Mereka terlihat sangat bahagia.
Mungkin ini tanda dari ibu, bisik Damar, matanya juga mulai berkaca-kaca. Mungkin ibu yang mempertemukan kita. Arifin mengangguk, tak mampu berkata-kata. Ia memeluk Damar sekali lagi, dan kali ini, Damar membalas pelukan itu dengan erat. Dua jiwa yang terpisah oleh waktu dan takdir akhirnya bersatu, di tempat yang tak terduga, di depan pagar besi rumah mewah, di antara tumpukan kardus bekas, dengan sebuah pelukan yang menandai awal dari babak baru dalam hidup mereka. Pelukan itu terasa seperti keabadian. Damar masih tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Dia, seorang pemulung miskin yang sehari sebelumnya hampir putus asa karena ancaman preman, kini sedang dipeluk erat oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Seorang ayah yang ternyata adalah pemilik rumah mewah yang bahkan tidak berani ia impikan untuk dimasuki. "Sudah, Nak. Ayah di sini sekarang," bisik Arifin sambil perlahan melepaskan pelukannya. Matanya merah, tetapi ada cahaya kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. "Mari kita masuk. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan." Dengan tangan masih menggenggam erat bahu Damar, Arifin memandu anaknya melewati gerbang besi yang megah. Damar berjalan seperti dalam mimpi. Kakinya terasa ringan. Pikirannya kacau oleh gelombang emosi yang bertubi-tubi. Ia masih memegang karung berisi kardus bekas, dan tiba-tiba merasa sangat sadar akan penampilannya yang lusuh dan bau. Mungkin saya harus pergi dulu, Pak," gumam Damar ragu-ragu. "Saya tidak pantas." "Jangan bilang begitu," potong Arifin dengan tegas tapi lembut. "Ini adalah rumahmu sekarang, dan panggil saya ayah." Ia tersenyum, sebuah senyuman yang membuat kerut di sudut matanya terlihat jelas. "Dan tinggalkan karung itu di sini. Nanti akan ada yang mengurusnya." Seorang pelayan yang sudah berdiri di dekat pintu masuk dengan sigap mengambil karung dari tangan Damar. Damar sedikit kaget, tidak terbiasa dengan perlakuan seperti ini. "Mari, kita ke perpustakaan, tempat yang tenang," ajak Arifin sambil memandu Damar melalui koridor yang luas. Setiap langkah di dalam rumah itu membuat Damar semakin merasa seperti berada di dunia lain. Lantai marmer yang mengilap, lampu kristal yang berkilauan, lukisan-lukisan indah di dinding, semuanya begitu asing dan menakutkan. Ia berjalan dengan hati-hati, takut mengotori sesuatu dengan sepatunya yang kotor. Sesampainya di perpustakaan, Damar hampir terengah-engahan. Ruangan itu lebih besar dari seluruh gubuk tempat ia tinggal. Rak-rak buku dari lantai sampai langit-langit memenuhi dinding, dan di tengah ruangan terdapat sofa kulit yang mewah. "Silakan duduk," ujar Arifin sambil duduk di sofa yang berhadapan dengan Damar. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling memandang dalam diam, masing-masing mencoba mencerna kenyataan yang luar biasa ini. "Ayah," Damar mulai, masih canggung menggunakan kata itu. Bagaimana ayah bisa yakin bahwa saya benar-benar?" Arifin mengangguk, memahami keraguan anaknya. Selain tahi lalat yang tadi saya sebutkan, ada sesuatu yang lain. Ia berdiri dan berjalan ke meja kerjanya, mengambil sebuah album foto tua. "Ini," katanya sambil membuka album dan menunjuk sebuah foto. Damar memandang foto itu. Seorang perempuan muda yang cantik dengan senyum merekah. Persis seperti ibunya di foto-foto yang ia simpan. Di pelukan perempuan itu ada seorang bayi, dan berdiri di sampingnya adalah Arifin yang jauh lebih muda, dengan wajah penuh kebahagiaan. "Ini adalah foto terakhir kita bertiga," kata Arifin, suaranya bergetar. "Diambil tidak lama sebelum keluargaku memisahkan kita." Damar mengangkat album itu dengan tangan gemetar. Ia melihat lebih dekat foto bayi dalam pelukan ibunya. Di lengan kanan bayi itu, terlihat samar-samar sebuah tahi lalat. Tapi, bagaimana ayah bisa memiliki foto ini? Ibu tidak pernah memilikinya. "Karena waktu itu aku yang menyimpannya," jawab Arifin. "Setelah dipisahkan dari kalian, album ini adalah satu-satunya yang membuatku tetap waras. Aku selalu membawanya kemanapun aku pergi, berharap suatu hari bisa menunjukkan padamu." Damar menelusuri foto-foto lain dalam album itu. Ada foto Arifin dan ibunya di pantai, di kebun, di sebuah rumah sederhana yang tampak hangat. Mereka terlihat sangat mencintai satu sama lain. "Selama bertahun-tahun, aku mencari informasi tentang ibumu," lanjut Arifin. "Tapi keluargaku benar-benar menutup semua jalanku.
Baru setelah pernikahan paksaan itu berakhir, aku bisa benar-benar bebas mencarimu. Pernikahan paksaan? Tanya Damar penasaran. Arifin menghela napas panjang. Keluargaku memaksaku menikahi putri dari mitra bisnis mereka. Pernikahan itu berlangsung 10 tahun sebelum akhirnya berakhir dengan perceraian. Tidak ada cinta di sana, hanya kepentingan bisnis. Wajahnya berkerut menahan sakit. Selama itu pula, aku diam-diam tetap mencarimu. Tapi kenapa ayah tidak menemukan kami? Ibu dan saya tidak pernah meninggalkan kota ini. Karena ibumu sangat pintar, jawab Arifin dengan senyum getir. Dia tahu keluargaku akan berusaha mencarinya. Jadi dia mengubah namanya dari Maya Utami menjadi Sri Mulyani. Dan dia pindah ke daerah kumuh di pinggiran kota di mana tidak ada yang akan menyangka dia berada di sana. Damar terkesima. Ia baru menyadari betapa berani dan cerdas ibunya. Ibu tidak pernah menceritakan hal ini. Dia pasti ingin melindungimu, Nak. Arifin mendekat dan duduk di sebelah Damar. Ceritakan padaku tentang ibumu. Bagaimana kehidupannya? Apakah dia bahagia? Damar menunduk, mencoba mengingat-ingat. Ibu bekerja keras sebagai pemulung, seperti saya. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu bilang, yang penting kita sehat dan bisa makan. Ia berhenti sejenak. Dia sering menangis di malam hari, tapi ketika saya tanya, dia selalu bilang karena debu. Arifin menutup matanya, menahan rasa sakit yang dalam. Aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hidup yang kalian jalani. Dan itu semua karena kesalahanku. Bukan salah ayah, bantah Damar cepat. Ibu selalu bilang, ayah saya adalah orang baik yang terpaksa melakukan apa yang dia lakukan. Dia tidak pernah sekalipun menyalahkan ayah. Kata-kata itu seakan melepaskan beban yang selama ini membelenggu hati Arifin. Air mata mengalir di pipinya. Dia selalu begitu, terlalu baik untuk dunia yang kejam ini. Mereka duduk dalam diam beberapa saat, masing-masing terlarut dalam pikiran dan perasaan sendiri. Damar masih berusaha menerima kenyataan bahwa ia kini memiliki ayah, seorang ayah yang ternyata sangat mencintainya dan telah mencarinya selama bertahun-tahun. Ada satu hal yang belum saya katakan, ujar Damar tiba-tiba. Saya sedang dalam masalah. Arifin segera menyadari perubahan nada suara anaknya. Masalah apa, Nak? Katakan pada ayah. Damar menceritakan tentang utangnya pada Bagas, ancaman terhadap gerobaknya, dan betapa putus asanya ia sampai harus mengambil risiko masuk ke kawasan ini untuk mencari barang berharga. Wajah Arifin berubah serius. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Ayah akan mengurus semuanya. Ia berdiri dan berjalan ke meja, mengambil dompetnya. Berapa utangmu pada orang itu? 100.000, ayah. Tapi, tidak ada tapi, potong Arifin. Ia mengambil selembar uang dari dompetnya. Ini, bayar utangmu. Dan besok, kita akan pergi ke bank untuk membuatkanmu rekening. Damar memandangi uang yang disodorkan ayahnya. Jumlahnya bukan 100.000, tapi 2 juta. Ayah, ini terlalu banyak. Saya hanya butuh. Sudah, terima saja, ujar Arifin dengan lembut tapi tegas. Ini adalah hal paling sedikit yang bisa ayah lakukan untukmu sekarang. Anggap saja sebagai uang saku untuk hari ini. Damar mengambil uang itu dengan tangan gemetar. 2 juta, jumlah yang lebih besar dari yang bisa ia kumpulkan dalam setahun sebagai pemulung. Terima kasih, ayah, katanya. Suaranya hampir berbisik. Tidak perlu berterima kasih, Nak. Seharusnya ayah yang berterima kasih karena akhirnya menemukanmu. Arifin melihat jam di dinding. Sekarang, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Chef pasti sudah menyiapkan sesuatu yang spesial. Damar mengangguk. Masih terlalu terpukau untuk berkata-kata. Saat mereka berjalan menuju ruang makan, ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dari seorang pemulung miskin yang hampir kehilangan segalanya, tiba-tiba ia memiliki seorang ayah yang kaya dan penyayang. Tapi di balik kebahagiaan ini, ada pertanyaan yang mengusik pikirannya. Bagaimana ia akan menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya yang begitu berbeda?
Dan apakah ia benar-benar pantas mendapatkan semua ini? Ruangan itu begitu megah, membuat Damar merasa seperti karakter dalam film yang tiba-tiba terlempar ke set syuting yang mewah. Karpet tebal berwarna wine merah menyerap setiap langkahnya, membuatnya berjalan dengan hati-hati seolah takut mengganggu kesunyian yang elegan. Di tengah ruangan, terpajang meja makan panjang dari kayu mahoni yang berkilau, dikelilingi oleh 8 kursi berukir dengan pelapis bludru. "Kita hanya berdua, jadi mari duduk di ujung saja," ujar Arifin dengan suara hangat, memecah kekakuan Damar. Seorang pelayan tua dengan seragam sempurna langsung mendekat dan menarik kursi untuk mereka. Damar duduk dengan kikuk, tidak terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Tangannya yang biasanya penuh dengan luka dan kapalan terasa asing saat menyentuh kain taplak meja yang halus. "Jangan tegang, Nak. Ini adalah rumahmu sekarang," kata Arifin, menyadari ketidaknyamanan anaknya. Sebelum Damar sempat menjawab, seorang koki muncul dengan troli makanan. Aroma harum yang belum pernah ia cium sebelumnya memenuhi ruangan. "Ini adalah hidangan spesial hari ini," kata koki itu dengan sopan. "Krim sup jamur truffle, steak wagyu dengan kentang tumbuk, dan salad dengan dressing khusus." Damar memandang hidangan yang disajikan di depannya dengan mata berbinar. Peralatan makan perak yang berkilauan terasa asing di tangannya. Ia memperhatikan bagaimana Arifin dengan lancar menggunakan berbagai jenis pisau dan garpu, sementara ia sendiri hampir tidak tahu harus mulai dari mana. "Biarkan ayah tunjukkan," ujar Arifin dengan sabar, memperhatikan kebingungan Damar. "Kita mulai dari peralatan paling luar. Tidak perlu malu, Nak. Ayah dulu juga harus belajar." Dengan bimbingan Arifin, Damar perlahan mulai mencoba makan dengan benar. Rasa makanan yang luar biasa lezat membuat matanya berkaca-kaca. Selama ini, hidupnya hanya mengenal nasi dengan lauk seadanya, kadang hanya tempe atau tahu, dan paling istimewa saat ada telur. "Ayah," ucap Damar tiba-tiba, suaranya bergetar. Ibu tidak pernah merasakan makanan seperti ini." Arifin menghela napas dalam. Wajahnya yang biasanya tegas tiba-tiba terlihat rentan. "Ayah tahu, Nak. Itu yang selalu membuat ayah tidak bisa memaafkan diri sendiri." Mereka makan dalam keheningan beberapa saat, sebelum Arifin memutuskan untuk bercerita. Mungkin sudah waktunya ayah menceritakan semuanya dari awal. Damar mengangguk, meletakkan pisau dan garpunya. "Saya ingin tahu, Ayah." Ayah berasal dari keluarga pengusaha properti yang cukup ternama. Mulai Arifin, matanya menerawang ke masa lalu. Tapi saat ayah berusia 25, bisnis keluarga hampir bangkrut karena krisis moneter. Disitulah ayah bertemu dengan ibumu. Sebuah senyuman lembut muncul di wajah Arifin. Dia bekerja sebagai asisten di salah satu proyek pembangunan ayah. Cantik, cerdas, dan tidak seperti perempuan lain yang ayah temui. Dia tidak tertarik dengan kekayaan ayah, malah sering menegur ayah ketika bersikap sombong. Damar tersenyum. Kedengarannya seperti ibu yang saya kenal. "Kita jatuh cinta, meski keluarga ayah sangat menentang. Mereka sudah menjodohkan ayah dengan putri salah satu konglomerat yang bisa menyelamatkan bisnis keluarga." Wajah Arifin berkerut. "Tapi ayah menolak. Ayah memilih ibumu." "Lalu apa yang terjadi?" tanya Damar penasaran. "Keluarga ayah memberikan ultimatum. Jika ayah tidak menikahi perempuan pilihan mereka akan memecat ayah dari perusahaan dan mengusir ibumu dari kota ini." Arifin mengepalkan tangannya. "Ayah berusaha melawan, tapi mereka mengancam akan menyakiti ibumu jika ayah tidak menuruti." Damar bisa merasakan kemarahan dan keputusasaan dalam suara ayahnya. "Jadi ayah terpaksa meninggalkan ibu?" "Lebih dari itu," jawab Arifin dengan suara parau. "Mereka memaksa ayah menikah dalam waktu seminggu. Ayah dijaga ketat, tidak diperbolehkan keluar rumah atau menghubungi siapapun. Ayah bahkan tidak tahu bahwa ibumu saat itu sedang mengandungmu." Air mata mulai mengalir di pipi Arifin. Setelah pernikahan paksaan itu, ayah diam-diam menyewa detektif untuk mencari ibumu. Tapi ternyata, keluarga ayah sudah lebih dulu mengancam ibumu untuk pergi dan tidak pernah menemuiku lagi. "Tapi ibu tidak pernah membenci ayah," kata Damar meyakinkan. "Dia selalu bilang, ayah saya adalah korban dari keadaan." "Ibumu adalah malaikat," bisik Arifin.
Setahun setelah pernikahan paksaan itu, ayah memutuskan untuk memberontak. Ayah meninggalkan perusahaan keluarga dan memulai dari nol. Ayah bertekad untuk mencari ibumu dan membangun kehidupan yang layak untuk kalian. Tapi kenapa ayah tidak menemukan kami? Karena ibumu sangat cerdas, jawab Arifin dengan campuran bangga dan sedih. Dia mengubah namanya, pindah ke daerah yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun, dan hidup sangat sederhana. Ayah menghabiskan bertahun-tahun mencari, menyisir setiap sudut kota ini, tapi selalu mentah. Pelayan datang membawakan hidangan penutup, creme brulee dengan es krim vanila. Damar memandangi makanan itu, tidak menyentuhnya. Ayah, ucap Damar tiba-tiba. Mengapa ayah tidak menyerah saja? Mengapa terus mencari kami selama bertahun-tahun? Arifin memandang anaknya dengan mata penuh cinta. Karena cinta ayah pada ibumu tidak pernah pudar, Nak. Dan ayah tahu, suatu hari ayah harus menemukan anak yang mungkin ibumu kandung. Ayah berhutang padamu, seumur hidup yang seharusnya kita jalani bersama. Damar menunduk, mencoba menyembunyikan emosinya. Tapi sekarang ayah sudah menemukan saya. Dan saya tidak tahu harus menjadi seperti apa. Saya hanya seorang pemulung. Ayah, saya tidak pantas. Jangan pernah katakan itu, potong Arifin dengan suara tegas. Kamu adalah anakku, darah dagingku. Tidak ada yang lebih pantas darimu untuk berada di sini. Arifin berdiri dan berjalan menghampiri Damar, berlutut di samping kursinya. Dengarkan ayah, Damar. Kekayaan ini, semua yang ayah miliki, tidak berarti apa-apa tanpa keluarga. Selama bertahun-tahun, ayah hidup dalam kesepian yang menyiksa. Rumah besar ini terasa seperti penjara mewah. Damar melihat langsung ke mata ayahnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat kerentanan seorang lelaki yang selama ini terlihat begitu kuat dan sempurna. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang kehidupan seperti ini, bantah Damar lemah. Saya tidak bisa menggunakan peralatan makan yang benar, tidak tahu sopan santun, tidak mengerti bisnis. Dan ayah akan mengajarmu semuanya, kata Arifin dengan lembut. Kita punya seumur hidup untuk mengejar semua waktu yang terbuang. Yang penting sekarang adalah kita sudah menemukan satu sama lain. Damar akhir tersenyum. Air matanya jatuh menetes ke taplak meja yang mahal. Ibu pasti sangat bahagia melihat kita bersama. Ayah yakin sekali, jawab Arifin, ikut tersenyum melalui air mata. Sekarang, bagaimana kalau kita lanjutkan makan malam kita? Dan besok, kita akan mulai petualangan baru kita. Mereka menghabiskan sisa makan malam dengan obrolan yang lebih ringan. Arifin bercerita tentang bisnisnya, sementara Damar berbagi kisah masa kecilnya dengan ibunya. Untuk pertama kalinya dalam 21 tahun, Arifin merasa lengkap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Damar merasa memiliki tempat yang ia sebut rumah. Saat malam semakin larut, Damar menyadari sesuatu. Meski semuanya terasa seperti mimpi, ada satu hal yang nyata, cinta seorang ayah yang tak pernah padam, yang telah mencarinya selama 2 dekade. Dan mungkin, hanya itu yang benar-benar penting. Malam semakin larut, namun Damar dan Arifin masih duduk di perpustakaan, dikelilingi oleh album-album foto tua dan kenangan yang baru saja dibagikan. Suasana hangat meski diwarnai oleh kesedihan yang belum sepenuhnya hilang. Ayah, ucap Damar tiba-tiba, seolah teringat sesuatu yang penting. Ada satu hal yang ingin saya tunjukkan pada ayah. Arifin mengangguk penuh perhatian. Apa itu, Nak? Damar merogoh saku celananya yang masih usang dan mengeluarkan sebuah kalung sederhana. Liontinnya berbentuk hati yang terbelah, terbuat dari perak yang sudah kusam. Ini, yang ibu tinggalkan untuk saya. Wajah Arifin berubah pucat. Tangannya gemetar saat menerima kalung itu. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi, ayah? Tanya Damar khawatir. Kalung ini. Arifin tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dengan hati-hati, ia memutar liontin hati itu, dan dengan sentuhan lembut, liontin itu terbelah menjadi 2. Di dalamnya, tersimpan foto kecil Arifin dan Maya yang masih muda, tersenyum bahagia. Kalung ini adalah hadiah pertunangan dari ayah untuk ibumu, ucap Arifin, suaranya bergetar.
Ayah membelinya dari seorang pengrajin perak tua di Jogja. Ini adalah desain khusus, satu-satunya di dunia. Damar memandang kalung itu dengan takjub. Ibu selalu bilang, ini adalah harta terpentingnya. Dia berpesan, suatu hari, kalung ini akan mempertemukanmu dengan ayahmu. Air mata mengalir di pipi Arifin. Dan ternyata benar. Ibumu, dia tahu suatu hari kita akan bertemu. Mereka duduk dalam hening sejenak. Masing-masing terharu oleh mukjizat kecil yang telah disiapkan Maya bertahun-tahun yang lalu. Ada sesuatu yang lain, kata Damar lagi. Dari sakunya yang lain, ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang sampulnya sudah usang. Ini diari ibu. Dia menulisnya sampai beberapa minggu sebelum meninggal. Arifin menerima buku itu seolah-olah menerima harta karun yang tak ternilai. Tangannya benar-benar gemetar saat membuka halaman pertama. Bolehkah ayah? Tanyanya pada Damar. Tentu saja, ayah. Ibu pasti ingin ayah membacanya. Arifin mulai membaca, perlahan-lahan. Suara tenangnya mulai membacakan beberapa bagian untuk Damar. 15 Maret tahun itu, hari ini aku memberitahu Arifin tentang kehamilanku. Dia begitu bahagia. Dia langsung memelukku dan berjanji akan meninggalkan keluarganya untuk kita. Tapi aku takut. Keluarganya terlalu berkuasa. 22 Maret, kekhawatiranku menjadi kenyataan. Malam ini, ayah Arifin datang dengan beberapa orang. Mereka mengancam akan menyakiti Arifin dan bayi dalam kandunganku jika tidak meninggalkannya. Hatiku hancur. Tapi untuk keselamatan Arifin dan bayi kami, aku harus pergi. 10 April, aku sudah di tempat baru. Mengubah namaku menjadi Sri Mulyani. Sedih harus meninggalkan semua kenangan. Tapi yang penting bayi dalam kandunganku aman. Aku berjanji akan memberikan yang terbaik untukmu, Nak. Arifin berhenti membaca. Napasnya tersengal-sengal. Ayah tidak tahu. Ayah tidak tahu mereka mengancam akan menyakiti ibumu dan kamu. Damar meletakkan tangan di bahu ayahnya. Ibu melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi kita berdua, ayah. Mereka terus membaca, halaman demi halaman. Catatan tentang perjuangan Maya membesarkan Damar sendirian, tentang betapa bangganya saat Damar bisa masuk sekolah meski hanya sebentar, tentang penyakit yang mulai menggerogotinya, dan tentang harapan terakhirnya bahwa suatu hari Damar dan Arifin akan bertemu. 5 November, tahun terakhir. Dokter bilang waktuku tidak lama lagi. Kanker ini sudah menyebar terlalu jauh. Yang paling kukhawatirkan adalah Damar. Dia anak yang kuat, tapi dia sendirian. Tuhan, tolong jaga anakku. Dan jika mungkin, pertemukan dia dengan ayahnya. Aku yakin Arifin tidak dengan sukarela meninggalkan kami. Arifin tidak bisa melanjutkan. Bukunya jatuh ke pangkuannya saat ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang oleh isakan yang dalam. Selama ini, ayah menyangka ibumu yang memilih untuk pergi. Ayah menyangka dia tidak mau berjuang untuk kita. Suara Arifin hancur. Tapi ternyata, dia mengorbankan segalanya untuk melindungi kita. Damar duduk di samping ayahnya, memeluk bahunya yang gemetar. Ibu selalu mengatakan bahwa ayah adalah pahlawan. Dia bilang, ayah pasti sedang berjuang dengan caranya sendiri. Setelah beberapa saat, Arifin akhirnya bisa menenangkan diri. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ayah berjanji, Nak, ayah akan membuat ibumu bangga. Ayah akan menjadi ayah yang terbaik untukmu. Ayah sudah menjadi yang terbaik, bantah Damar. Karena ayah tidak pernah berhenti mencari kami. Arifin tersenyum getir sambil membersihkan air matanya. Sekarang, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Ia berdiri dan mengajak Damar ke ruang kerjanya. Di ruang kerja yang megah, Arifin membuka brankas kecil dan mengambil sebuah kotak perhiasan. Di dalamnya terdapat seuntai kalung yang persis seperti yang dimiliki Damar, hanya saja lebih mengilap. Ini adalah pasangan dari kalung ibumu, jelas Arifin. Kita berjanji akan menyatukannya kembali saat kita bertemu. Tapi, ia mengambil kalung dari tangan Damar. Sekarang, biarkan ayah yang menyatukannya untuk kita bertiga. Dengan hati-hati, Arifin menyatukan kedua bagian liontin hati itu.
Keduanya menyatu dengan sempurna, membentuk sebuah hati yang utuh. Untuk ibumu, bisik Arifin, meletakkan kalung yang telah utuh itu kembali di tangan Damar. Dia yang telah menyatukan kita kembali. Damar memandang kalung itu dengan mata berkaca-kaca. Ayah, bolehkah saya minta sesuatu? Apapun, nak. Bolehkah kita mengunjungi makam ibu besok? Saya ingin memperkenalkan ayah padanya. Permintaan sederhana itu membuat Arifin tersentak. Wajahnya menunjukkan campuran rasa haru dan sedih. Tentu saja, nak. Itu adalah hal yang paling ingin ayah lakukan. Ayah ingin meminta maaf padanya secara langsung. Mereka berdiri berpelukan di ruangan yang megah itu, dua jiwa yang disatukan kembali oleh cinta seorang perempuan yang telah pergi, tetapi yang kasih sayangnya tetap hidup melalui kenangan dan pengorbanannya. Sekarang, ucap Arifin akhirnya, menarik napas dalam. Bagaimana kalau kita beristirahat? Besok adalah hari yang penting. Saat Damar dibawa ke kamarnya, sebuah ruangan yang lebih besar dan mewah dari seluruh gubuknya, ia memandang kalung yang telah utuh itu. Di dalam hatinya, ia tahu ibunya sedang tersenyum dari surga. Perjuangan dan pengorbanannya selama ini akhirnya bermakna. Keluarga yang terpisah oleh keserakahan dan ambisi, akhirnya bersatu kembali oleh cinta yang tak pernah padam. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian ibunya, Damar merasa damai. Ia bukan lagi anak yatim piatu yang sendirian berjuang. Ia memiliki ayah, sebuah keluarga, dan masa depan yang penuh harapan. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela kaca patri kamar Damar, membangunkannya dari tidur yang paling nyenyak dalam hidupnya. Untuk sesaat, ia bingung dengan sekelilingnya. Ranjang besar dengan tirai sutra, dinding berpanel kayu mahoni, karpet tebal yang lembut di bawah kakinya. Kemudian ingatan akan peristiwa kemarin menyergapnya, dan sebuah senyum merekah di wajahnya. Setelah mandi di kamar mandi mewah yang membuatnya terkagum-kagum, Damar menemukan setelan pakaian baru sudah tersedia di sofa. Sebuah kemeja linen biru muda dan celana chino yang pas di tubuhnya. Saat ia berdiri di depan cermin besar, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Sudah siap, nak? Suara Arifin terdengar dari balik pintu. Damar membuka pintu, dan melihat ayahnya berdiri di sana dengan setelan jas sederhana berwarna hitam. Wajah Arifin terlihat lebih tenang dari kemarin, meski masih ada bayangan kesedihan di matanya. Ayah. Damar sedikit ragu. Apakah saya pantas memakai ini? Arifin tersenyum hangat. Kau terlihat sangat gagah. Persis seperti ibumu dulu, selalu meragukan apakah dia pantas mendapatkan hal-hal baik. Ia mendekat dan membetulkan kerah kemeja Damar. Percayalah, nak, kau pantas mendapatkan yang jauh lebih baik dari ini. Mereka berjalan menuju mobil mewah yang sudah menunggu di depan rumah. Sopir pribadi dengan sigap membukakan pintu untuk mereka. Kita akan singgah sebentar untuk membawa sesuatu untuk ibumu, kata Arifin saat mobil meluncur keluar dari halaman rumah. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah toko bunga mewah. Arifin memilih sendiri rangkaian bunga matahari, bunga kesukaan Maya, kata Damar. Bunga matahari, gumam Arifin sambil tersenyum getir. Dulu ayah selalu memberinya bunga matahari. Katanya, bunga itu mengingatkannya pada harapan dan keteguhan hati. Damar mengamati ayahnya dengan perasaan haru. Ibu selalu menanam bunga matahari di pot kecil depan gubuk kami. Sekarang saya mengerti alasannya. Perjalanan ke pemakaman dilakukan dalam keheningan yang nyaman. Saat mobil melewati jalan-jalan yang semakin familiar, hati Damar berdesir kencang. Ia belum pernah mengunjungi makam ibunya bersama siapapun selain Pak Broto, tetangganya yang baik. Pemakaman umum itu terlihat semakin sederhana dibandingkan dengan kemewahan yang baru saja ditinggalkan Damar. Nisan-nisan sederhana berjejer rapi, dan di ujung sana, di bawah pohon beringin yang rindang, terletak makam ibunya. Saat mereka berjalan mendekati makam, Arifin mulai gemetar. Damar memegang erat lengan ayahnya, memberikan kekuatan. Ini dia, ayah, kata Damar lembut, menunjuk sebuah nisan marmer sederhana yang bertuliskan, Maya Sri Mulyani, ibu terbaik yang penuh kasih. Arifin berdiri terpaku di depan nisan itu. Tangannya menekan dada seolah mencoba menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Air mata mulai mengalir deras di pipinya.
Maya. Bisiknya. Suaranya hancur. Aku datang. Dia berlutut di atas tanah. Tangannya meraba nama yang terpahat di nisan. Aku sangat menyesal, sayang. Aku seharusnya lebih kuat. Seharusnya lebih berani. Damar ikut berlutut di samping ayahnya, meletakkan rangkaian bunga matahari di depan nisan. Ibu, seperti yang ibu janjikan, saya akhirnya bertemu dengan ayah. Dia sudah menemukan kita. Arifin mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan. Maya, aku berjanji akan merawat Damar dengan baik. Aku akan memberikan semua yang tidak sempat kita berikan padanya. Dan, suaranya tercekat, aku akan membuatmu bangga. Mereka duduk dalam hening selama beberapa saat, masing-masing terlarut dalam doa dan kenangan sendiri. Burung-burung berkicau di pohon beringin, seolah menyanyikan melodi perdamaian untuk mereka bertiga. Ayah, ucap Damar akhirnya, memecah kesunyian. Ibu pasti sudah memaafkan ayah. Dia tidak pernah menyimpan dendam. Arifin mengangguk. Matanya masih tertuju pada nisan. Ayah tahu, nak. Tapi ayah tidak bisa memaafkan diri sendiri begitu mudah. Ia berbalik pada Damar. Tapi ayah berjanji akan berusaha. Untukmu, dan untuk ibumu. Dia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah surat yang ditulis di atas kertas berkualitas. Ayah menulis ini untuk ibumu tadi pagi. Bisakah kau membacakannya untuknya? Ayah rasa, dia lebih ingin mendengarnya dari suaramu. Dengan tangan sedikit gemetar, Damar menerima surat itu dan mulai membacanya dengan suara yang bergetar. Untuk Maya, cintaku. Sudah 20 tahun kita terpisah. Tapi tidak satu hari pun berlalu tanpa aku mengingatmu. Senyumanmu, tawamu, dan caramu memandang dunia dengan penuh harapan, semuanya tetap hidup dalam ingatanku. Aku menyesal telah melewatkan begitu banyak waktu. Waktu untuk melihat Damar tumbuh besar. Waktu untuk menemanimu melalui suka dan duka. Waktu untuk membuktikan bahwa cintaku padamu lebih kuat dari apapun. Tapi aku berjanji, mulai hari ini, aku akan menjadi ayah yang Damar pantas dapatkan. Aku akan mengasuhnya dengan semua cinta dan kebijaksanaan yang akan kita bagi bersama. Tidurlah dengan damai, cintaku. Ketahuilah bahwa aku selalu mencintaimu, dan akan terus mencintaimu, sampai kita bertemu lagi. Selamanya milikmu, Arifin. Suara Damar tercekat di akhir surat. Air mata menetes membasahi kertas surat itu. Itu sangat indah, ayah. Arifin memeluk anaknya. Terima kasih sudah membacakannya untuknya. Mereka duduk lebih lama lagi, bercerita tentang kenangan masing-masing tentang Maya. Arifin bercerita tentang Maya yang pemalu saat pertama kali berkencak, sementara Damar berbagi kisah tentang Maya yang tegar membesarkannya sendirian. Saat matahari mulai tinggi, Arifin akhirnya berdiri. Kita harus pergi, nak. Tapi kita akan sering kembali ke sini. Damar mengangguk, meletakkan tangannya di atas nisan untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, ibu. Saya janji akan menjadi anak yang membuat ibu bangga. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil berbeda. Ada kedamaian yang menyelimuti mereka, seolah sebuah beban berat akhirnya terlepas dari pundak mereka berdua. Ayah, ucap Damar tiba-tiba. Kemarin ayah bilang setelah perceraian, ayah memulai dari nol lagi. Bisakah ayah ceritakan tentang itu? Arifin mengalihkan pandangannya dari jendela. Itu adalah masa-masa yang sulit. Nak, ayah meninggalkan perusahaan keluarga dengan hanya membawa uang tabungan pribadi. Ayah memulai usaha kontraktor kecil-kecilan, bekerja dari sebuah kantor kecil di pusat kota. Dulu, ayah harus membawa sendiri material ke lokasi proyek, mengecat sendiri, bahkan membersihkan sendiri lokasi konstruksi. Tapi setiap kali ayah hampir menyerah, ayah ingat pada ibumu dan kamu. Ayah yakin suatu hari akan menemukan kalian, dan ayah ingin bisa memberikan kehidupan yang layak. Damar mendengarkan dengan penuh kekaguman. Jadi kesuksesan ayah sekarang benar-benar dari nol. Sepenuhnya, jawab Arifin dengan bangga. Tidak ada satupun dari keluarga ayah yang membantu. Malahan, mereka berusaha menghalangi.
Tapi justru itulah yang membuat ayah semakin termotivasi. Mereka tiba di rumah, dan kali ini, Damar merasa berbeda. Ia tidak lagi merasa seperti tamu di rumah ini, tetapi seperti kembali ke rumahnya sendiri. Dan sekarang, kata Arifin sambil memandang rumah megahnya, semua ini akhirnya bermakna. Karena sekarang ada kamu untuk mewarisinya. Damar tersenyum, namun dalam hatinya, sebuah tekad mulai tumbuh. Ia tidak ingin hanya menjadi penerima warisan. Ia ingin membuktikan bahwa darah ayahnya mengalir dalam dirinya. Ia ingin belajar, berusaha, dan suatu hari nanti, bisa membanggakan kedua orang tuanya dengan prestasinya sendiri. Pertemuan dengan ayahnya bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari sebuah babak baru. Sebuah babak di mana ia tidak hanya harus belajar menjadi anak dari seorang ayah, tetapi juga belajar menjadi diri sendiri yang baru. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan dramatis antara Damar dan Arifin. Pagi itu, mereka sedang menikmati sarapan di teras belakang yang menghadap ke kolam renang biru. Damar perlahan-lahan mulai terbiasa dengan ritme kehidupan baru, meski kadang masih merasa seperti berada dalam mimpi. Besok kita akan pergi ke kantor ayah, ujar Arifin sambil menyeruput kopinya. Ayah ingin memperkenalkanmu pada tim dan menunjukkan bisnis yang telah kita bangun. Damar mengangguk antusias. Saya sangat menantikannya, ayah. Selama ini saya hanya melihat gedung-gedung tinggi dari jauh, tidak pernah membayangkan bisa masuk ke dalamnya. Senyum mereka tiba-tiba terpotong oleh suara pintu depan yang dibuka dengan kasar. Seorang lelaki berusia sekitar 40-an, dengan setelan jas mahal namun dengan sikap angkuh, masuk tanpa diundang. 2 bodyguard pribadi Arifin berusaha menghalangi, tetapi lelaki itu mengabaikan mereka. Arif, sudah lama tidak bertemu, ucap lelaki itu dengan suara keras, matanya langsung tertuju pada Damar. Dan siapa ini? Pembantu baru. Arifin berdiri, wajahnya berubah dingin. Surya, apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak mengundangmu. Surya, adik laki-laki Arifin, tersenyum sinis. Oh, jangan begitu, kakak. Aku hanya ingin menyampaikan selamat. Kudengar kau sudah menemukan anakmu. Cara ia mengucapkan kata anakmu penuh dengan sarkasme. Damar merasa tidak nyaman di bawah tatapan Surya yang menusuk. Ia berdiri dan sedikit membungkuk. Nama saya Damar. Surya mendekat, mengamati Damar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Damar? Nama yang sederhana, sesuai dengan penampilanmu. Arifin segera menghampiri, berdiri di antara Damar dan Surya. Hati-hati dengan kata-katamu, adik. Damar adalah anakku, dan dia adalah keluarga di sini. Benarkah? Surya tertawa pendek. Kakak yakin dia benar-benar anakmu? Bukan cuma pemulung pintar yang mencari mangsa. Damar merasa wajahnya memanas. Saya tidak. Bungkam, bentak Surya tiba-tiba, membuat Damar terkejut. Aku sedang bicara dengan kakakku. Arifin mengepalkan tangan. Surya, cukup. Keluar dari rumahku sekarang. Tunggu dulu, kakak. Surya mengambil dokumen dari dalam jaketnya. Aku sudah melakukan investigasi kecil-kecilan. Pemuda ini, ia menunjuk Damar, adalah pemulung biasa yang punya utang pada preman lokal. Tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai anakmu tepat ketika warisan ayah akan dibagikan. Kebetulan yang sangat menarik, bukan? Itu tidak benar, bantah Damar dengan berani. Saya tidak tahu apa-apa tentang warisan. Saya bahkan tidak tahu ayah masih hidup sampai 3 hari yang lalu. Surya mengabaikannya, tetap berbicara pada Arifin. Kakak, kita semua tahu betapa putus asanya kakak mencari anak itu selama bertahun-tahun. Tapi jangan biarkan keputusasaan membuat kakak mudah ditipu. Arifin mengambil langkah maju, wajahnya merah karena marah. Aku tidak mudah ditipu, Surya. Aku memiliki bukti yang cukup. Dan yang lebih penting, aku merasakannya di sini. Ia menepuk dadanya. Dia adalah anakku. Bukti. Surya mengejek. Tahi lalat, foto. Itu semua bisa dipalsukan. Di zaman sekarang, segalanya bisa dibeli dengan uang. Damar menarik napas dalam-dalam,
mencoba tetap tenang. Saya tidak memalsukan apapun. Ibu saya yang meninggal adalah Maya Sri Mulyani. Dia meninggalkan. Maya? Potong Surya dengan tawa keras. Kau pikir kami akan percaya pada cerita romantis tentang cinta terlarang? Itu klise sekali. Arifin sekarang sudah benar-benar marah. Surya, aku peringatkan kau untuk terakhir kali. Keluar dari sini sebelum aku memanggil security. Tapi Surya tidak bergeming. Malahan, ia mendekati Damar lagi. Berapa dia bayarmu? 100 juta? 200? Aku akan memberimu lebih jika kau mengaku sekarang dan pergi dari kehidupan kakakku. Damar menggigit bibir, menahan amarah yang mulai berkobar. Saya tidak bisa dibeli, Pak. Dan saya tidak akan meninggalkan ayah saya. Ayah. Surya tertawa sinis. Kau berani memanggilnya ayah? Kau pikir dengan memakai baju bagus bisa mengubah siapa dirimu? Kau tetap sampah masyarakat yang hanya bisa mengais rezeki dari tong sampah. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah Damar. Ia menunduk. Rasa malu dan marah bercampur menjadi satu. Cukup! Teriak Arifin dengan suara menggelegar yang belum pernah Damar dengar sebelumnya. Surya, kau sudah melampaui batas. Arifin berjalan ke interkom dan menekan sebuah tombol. Security, tolong usir tamu yang tidak diundang dari properti saya. Sekarang. Dua petugas security segera masuk dan berdiri di samping Surya. Surya, dengarkan baik-baik, kata Arifin dengan suara rendah namun penuh ancaman. Damar adalah anakku. Jika kau berani menyakitinya lagi, atau meragukan statusnya dalam keluarga ini, kau akan berhadapan dengan konsekuensi yang tidak akan kau sukai. Apakah kau mengerti? Surya memandangi kakaknya dengan mata penuh kebencian. Kau akan menyesali ini, Arif. Kau terlalu lengah dengan emosimu. Dengan langkah angkuh, Surya akhirnya pergi diiringi dua petugas security. Suara pintu yang tertutup keras menggemakan ketegangan yang masih tersisa di ruangan. Arifin segera menghampiri Damar yang masih terdiam. Damar, maafkan ayah. Ayah tidak menyangka dia akan berani seperti itu. Damar mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Apakah semua orang akan berpikir seperti itu tentang saya? Bahwa saya hanya penipu yang mengincar harta ayah? Arifin memeluk anaknya. Tidak, Nak. Hanya orang-orang picik seperti Surya yang berpikir seperti itu. Keluarga kita yang lain. Tapi itu benar, bukan? Potong Damar dengan suara bergetar. Saya memang pemulung miskin. Dan tiba-tiba sekarang menjadi anak seorang miliarder. Wajar jika orang-orang meragukan saya. Tapi kita tahu kebenarannya, kata Arifin meyakinkan. Dan itu yang terpenting. Damar menarik diri dari pelukan. Dia bilang, tentang warisan. Apa maksudnya? Arifin menghela napas. Ayah kita meninggal 6 bulan yang lalu. Dia meninggalkan warisan yang cukup besar. Surya selalu iri karena ayah memilihku sebagai penerus utama bisnis keluarga. Jadi waktu saya muncul, dia pikir saya akan mengambil bagian warisannya. Kurang lebih seperti itu, jawab Arifin. Tapi kau tidak perlu khawatir. Ayah akan melindungimu. Tapi Damar memandang ayahnya dengan mata serius. Ayah, saya tidak ingin uang atau warisan. Saya hanya ingin memiliki keluarga. Tapi jika kehadiran saya justru menyebabkan masalah, jangan bahkan berpikir untuk pergi. Potong Arifin dengan tegas. Kau adalah anakku. Masalah apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Arifin memandang mata Damar. Dengarkan ayah, Nak. Hidup di dunia ini penuh dengan orang-orang seperti Surya. Orang yang melihat segala sesuatu hanya dari materi dan kecurigaan. Tapi kita tidak boleh membiarkan mereka merusak kebahagiaan kita. Damar mengangguk pelan. Saya mengerti, ayah. Tapi, bisakah kita membuktikan pada mereka? Pada semua orang yang meragukan saya? Kita bisa dan kita akan buktikan, jawab Arifin dengan keyakinan penuh. Tapi bukan untuk mereka. Untuk kita sendiri. Untuk menunjukkan pada dunia bahwa cinta dan ikatan keluarga lebih kuat dari apapun.
Mereka duduk kembali, namun suasana sudah berubah. Kini Damar menyadari bahwa perjalanannya tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ada badai yang harus dihadapi, badai prasangka, keserakahan, dan iri hati. Tapi saat ia memandang ayahnya yang duduk di seberangnya dengan wajah penuh dukungan, Damar tahu bahwa badai apapun bisa dilalui asalkan mereka bersama. Pertempuran untuk membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya baru saja dimulai. Ketegangan akibat kunjungan Surya masih terasa selama beberapa hari berikutnya. Meski Arifin berusaha menciptakan suasana normal, bayangan keraguan yang ditaburkan adiknya tetap mengganggu kedamaian mereka. Pada hari keempat setelah insiden itu, Arifin mengajak Damar berjalan-jalan di taman rumah yang luas. Matahari pagi menyinari kolam koi dan tanaman hias yang tertata rapi, tapi keduanya berjalan dengan pikiran berat. Damar, mulai Arifin dengan suara hati-hati. Ayah perlu membicarakan sesuatu yang penting. Damar langsung bisa menebak arah pembicaraan ini. Ini tentang apa yang dikatakan Paman Surya, bukan? Arifin mengangguk. Wajahnya serius. Bukan karena ayah meragukanmu. Nak, ayah yakin 100% kau adalah anak ayah. Ia berhenti di depan gazebo kecil dan duduk. Tapi ayah ingin menutup mulut semua orang yang meragukanmu, termasuk Surya. Damar duduk di samping ayahnya. Tangannya menggenggam erat pinggiran bangku. Ayah ingin kita melakukan tes DNA. Ya, jawab Arifin singkat. Ini bukan tentang kita, Damar. Ini tentang melindungimu dari omongan dan kecurigaan orang lain. Dengan hasil tes DNA, tidak ada yang bisa meragukan statusmu lagi. Damar menunduk, memperhatikan tangannya yang masih memiliki bekas luka dan kapalan dari pekerjaannya sebagai pemulung. Tapi, bukankah ini seperti kita meragukan kata-kata ibu? Bukankah ini seperti kita tidak percaya pada bukti-bukti yang sudah kita miliki? Arifin menarik napas dalam. Ayah mengerti perasaanmu, Nak. Tapi kadang-kadang, kita harus menggunakan cara dunia untuk membungkam dunia. Mereka diam beberapa saat, hanya diiringi suara gemericik air mancur kecil di dekat gazebo. Apa kata ibu dulu tentang ayahnya? Tanya Arifin tiba-tiba. Damar mengangkat wajah. Ibu bilang, keluarga ayah adalah orang-orang yang hanya percaya pada apa yang bisa mereka lihat dan sentuh. Mereka tidak percaya pada hal-hal seperti cinta atau pengorbanan. Dan itu benar, sahut Arifin dengan getir. Keluarga ayah adalah orang-orang materialistis. Mereka membutuhkan bukti hitam di atas putih, sesuatu yang bisa mereka analisis dan verifikasi. Jadi tes DNA ini untuk mereka, tanya Damar. Untuk mereka, dan untuk semua orang yang berpikiran seperti mereka, jawab Arifin. Ayah tidak ingin kau terus-menerus dihakimi dan direndahkan seperti yang dilakukan Surya. Damar memandang jauh ke arah rumah mewah itu. Jika saya menolak, orang akan bilang saya takut terbukti sebagai penipu. Jika saya setuju, rasanya seperti mengkhianati ibu dan semua yang dia percayai. Arifin meletakkan tangan di bahu Damar. Ibumu akan mengerti, Nak. Dia akan melakukan apapun untuk melindungimu, sama seperti ayah. Setelah beberapa saat merenung, Damar akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, ayah. Kita akan lakukan tes DNA. Tapi, ia menatap mata Arifin. Bukan karena kita meragukan satu sama lain, tapi untuk membungkam semua keraguan dari luar. Tepat sekali, ujar Arifin dengan lega. Proses pengambilan sampel dilakukan di rumah oleh tim medis pribadi keesokan harinya. Damar diam saja saat darahnya diambil. Hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia mengerti perlunya hal ini, tapi di sisi lain, ia merasa sedih bahwa cinta dan ikatan keluarga harus dibuktikan dengan sehelai kertas laboratorium. Hasilnya akan keluar dalam 3 hari, kata dokter senior itu pada Arifin. Setelah tim medis pergi, Damar mengurung diri di kamarnya. Arifin bisa merasakan kesedihan anaknya, tapi ia tahu ini adalah langkah yang diperlukan. Malam itu, saat Damar tidak turun untuk makan malam, Arifin mengetuk pintu kamarnya. Boleh ayah masuk? Silakan, ayah. Arifin masuk dan menemukan Damar sedang duduk di balkon, memandangi bintang-bintang. Di tangannya tergenggam kalung liontin hati peninggalan Maya. Ayah minta maaf telah membuatmu sedih, kata Arifin sambil duduk di sampingnya.
Damar menggeleng. Bukan ayah yang membuat saya sedih. Tapi kenyataan bahwa kita harus membuktikan cinta kita dengan cara seperti ini. Kadang hidup tidak adil, Nak. Tapi kita harus menghadapinya dengan berani. Damar memutar liontin hati di tangannya. Ayah, apa yang akan terjadi jika hasilnya tidak seperti yang kita harapkan? Arifin tersenyum. Itu tidak mungkin terjadi. Ayah sudah yakin dari pertama kali melihatmu. Tapi katakanlah, desak Damar. Apa yang akan ayah lakukan? Arifin memandang anaknya dengan mata penuh kasih. Mendengarkan baik-baik. Damar, hasil tes DNA tidak akan mengubah apapun. Bagaimanapun hasilnya, kau adalah anak ayah. Ikatan kita tidak perlu dibuktikan dengan tes manapun. Kata-kata itu menghangatkan hati Damar. Benarkah? Benar, tegas Arifin. Tes ini hanya formalitas untuk orang luar. Bagi ayah, kau akan selalu menjadi anak ayah, apapun hasilnya nanti. 3 hari menunggu terasa seperti 3 tahun bagi Damar. Setiap kali telepon berdering, jantungnya berdebar kencang. Setiap kali ada yang mengetuk pintu, napasnya tertahan. Surya, yang mendengar tentang tes DNA itu, tidak henti-hentinya menelepon Arifin untuk menanyakan hasilnya. Kau terlalu terobsesi, Surya, kata Arifin pada suatu telepon yang akhirnya diangkatnya. Daripada sibuk mengurusi hidupku, lebih baik kau urusi bisnismu sendiri yang hampir bangkrut itu. Pada hari ketiga, tepat pukul 10 pagi, dokter yang mengambil sampel mereka datang dengan sebuah amplop coklat tebal. Damar dan Arifin duduk di perpustakaan, sama-sama tegang meski tidak mengatakannya. Hasilnya sudah keluar, Pak Arifin, kata dokter itu dengan profesional. Arifin menganggap. Bacakan saja, dokter. Di sini, di depan kami berdua. Dokter itu membuka amplop dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Matanya menyapu laporan itu sebelum membacakan hasilnya. Berdasarkan analisis DNA yang dilakukan terhadap sampel dari Bapak Arifin Wijaya dan Damar, dokter itu berhenti sejenak, membuat jantung Damar hampir melompat keluar dari dadanya. Dan, desak Arifin. Dokter itu tersenyum. Terdapat kemiripan genetik sebesar 99,9%. Dengan kata lain, bisa dipastikan dengan keyakinan ilmiah yang mutlak bahwa Bapak Arifin adalah ayah biologis dari Damar. Ruang perpustakaan menjadi sunyi. Damar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Bukan karena lega, tapi karena campuran rasa haru, sedih, dan bahagia yang tak tertahankan. Arifin berdiri dan memeluk anaknya erat-erat. Ayah sudah bilang, Nak, ayah tidak pernah ragu. Setelah dokter pergi, Arifin segera menelepon pengacara pribadinya. Buatkan pernyataan pers bahwa tes DNA telah membuktikan Damar adalah anak kandung saya. Dan siapkan dokumen untuk menambahkan namanya dalam semua dokumen keluarga dan perusahaan. Damar duduk termenung, memandangi hasil tes DNA itu. Sebuah kertas yang mengubah statusnya secara hukum dari anak tak dikenal menjadi putra sah seorang miliarder. Damar, kau baik-baik saja? Tanya Arifin khawatir. Damar mengangkat wajah, air mata mengalir di pipinya. Sekarang tidak ada yang bisa meragukan saya lagi. Ya ayah. Tidak ada yang bisa meragukanmu, tegas Arifin. Kau adalah Damar Wijaya, putra sahku, dan besok, kita akan mengumumkannya pada dunia. Tapi di balik kebahagiaan kemenangan ini, Damar tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Tes DNA mungkin bisa membungkam keraguan tentang status biologisnya, tapi tidak akan menghentikan orang-orang seperti Surya untuk mencari-cari kesalahannya yang lain. Pertarungan untuk membuktikan bahwa ia pantas menjadi anak Arifin, bukan karena DNA, tapi karena siapa dirinya, baru saja dimulai. Beberapa minggu telah berlalu sejak hasil tes DNA mengkonfirmasi hubungan Damar dan Arifin. Pagi itu, untuk pertama kalinya, Damar akan mengunjungi kantor ayahnya. Ia berdiri di depan cermin kamarnya, mengenakan setelan bisnis pertamanya, sebuah jas biru navy yang dibuat khusus oleh penjahit langganan Arifin. Sudah siap, Nak? Tanya Arifin dari balik pintu. Damar menarik napas dalam. Siap, ayah. Perjalanan ke pusat bisnis kota membuat Damar terkagum-kagum. Mobil mewah mereka meluncur melalui jalanan yang dulu ia lewati dengan gerobak rongsokannya.
Gedung-gedung pencakar langit yang biasanya ia pandang dari jauh, kini mereka masuki dengan leluasa. Gedung Wijaya Tower ini adalah markas besar grup perusahaan kita, jelas Arifin saat mereka berjalan menuju lobi yang megah. Di sini kita mengelola bisnis properti, konstruksi, dan investasi. Saat mereka masuk, semua karyawan yang mereka lewati memberi salam hormat pada Arifin, sambil melirik penasaran pada Damar. Bisik-bisik tentang putra mahkota yang baru ditemukan sudah menyebar seperti api di sekeliling gedung. "Jangan perhatikan mereka," bisik Arifin. "Kau akan terbiasa." Mereka naik lift eksklusif menuju lantai paling atas. Saat pintu lift terbuka, Damar disambut oleh pemandangan yang memukau. Sebuah ruangan kerja yang luas dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit, memberikan pemandangan panorama kota yang menakjubkan. "Ini adalah kantor ayah," ujar Arifin dengan bangga. "Dan mulai hari ini, akan menjadi kantormu juga." Arifin memimpin Damar ke sebuah ruang rapat di mana beberapa orang sudah menunggu. "Tim, perkenalkan putra saya, Damar Wijaya." Seorang perempuan paruh baya dengan penampilan profesional berdiri. "Selamat datang, Damar. Saya Diana, Chief Operating Officer perusahaan ini." Seorang lelaki bertubuh tambun dengan kacamata tebal juga menyapa. "Saya Herman, Kepala Departemen Keuangan." Damar berjabat tangan dengan semua orang, berusaha mengingat nama dan posisi masing-masing. Rasanya seperti berada di dunia yang sama sekali asing. Rapat pagi itu membahas proyek pengembangan baru di kawasan Bukit Permai, daerah yang sama di mana Damar dan Arifin pertama kali bertemu. Damar duduk diam, memperhatikan dengan seksama bagaimana ayahnya memimpin rapat dengan penuh wibawa dan kecerdasan. "Jadi untuk fase pertama, kita akan membangun 50 unit rumah mewah," jelas Arifin sambil menunjuk presentasi di layar. "Tapi ada masalah dengan izin lingkungan yang perlu kita selesaikan." Herman mengangguk. "Iya, Pak. Tapi anggarannya sudah kita hitung, dan..." "Maaf," tiba-tiba Damar menyela, membuat semua orang terkejut. "Boleh saya bertanya sesuatu?" Arifin tersenyum. "Tentu, Nak. Silakan." Damar berdiri dan mendekati layar. "Daerah ini, saya tahu daerah ini dengan baik. Sebagian besar tanahnya adalah rawa yang dikeringkan. Jika membangun fondasi biasa, dalam beberapa tahun akan terjadi penurunan tanah." Diana mengerutkan kening. "Tapi laporan survei tanah menunjukkan..." "Laporan itu mungkin tidak mencakup area tertentu," potong Damar. Saya sering memulung di daerah itu. Saya melihat sendiri bagaimana tanahnya bergerak selama musim hujan." Para eksekutif saling memandang dengan ragu, tapi Arifin tampak tertarik. "Lanjutkan, Damar." "Menurut saya, kita perlu metode fondasi yang lebih dalam, mungkin dengan tiang pancang. Biayanya akan lebih mahal, tapi akan menghemat biaya perbaikan jangka panjang." Herman membuka kalkulatornya. "Tapi dengan penambahan biaya fondasi, margin keuntungan kita akan turun drastis." "Tapi jika tidak," bantah Damar, "kita akan menghadapi tuntutan dari pembeli ketika rumah mereka mulai retak dalam 2 tahun." Arifin memandang anaknya dengan bangga. "Pendapat yang bagus, Damar. Diana, tolong minta tim survei untuk memeriksa ulang area tersebut dengan lebih detail." Setelah rapat selesai, Arifin dan Damar kembali ke ruang kerja. "Ayah sangat terkesana," kata Arifin. "Bagaimana kau tahu tentang masalah tanah itu?" Damar tersipu. "Sebagai pemulung, saya memperhatikan banyak hal. Saya tahu daerah mana yang banjir saat hujan, daerah mana yang tanahnya tidak stabil. Itu bertahan hidup, Ayah." Arifin mengangguk penuh makna. "Kau memiliki pengetahuan praktis yang berharga, Nak. Jangan pernah meremehkan itu." Di hari-hari berikutnya, Damar mulai belajar bisnis dengan serius. Ia menghabiskan waktu dengan berbagai departemen, belajar tentang akuntansi, manajemen proyek, hukum bisnis, dan strategi pemasaran. Kemampuannya menyerap informasi dengan cepat membuat banyak karyawan terkesan. Tapi tidak semua orang senang dengan kehadiran Damar. Suatu sore, saat Damar sedang memeriksa dokumen proyek di ruang meeting kecil, ia tidak sengaja mendengar percakapan di ruang sebelah. Dia pikir dia siapa? Hanya karena anak bos, tiba-tiba jadi ahli properti.
Suara itu familiar. Itu suara Surya. Tapi dia cukup pintar. Sur, sahut suara lain. Rapat dengan klien kemarin, dia bisa menjawab semua pertanyaan teknis. Basa-basi, hardik Surya. Dia hanya menghafal. Tunggu saja, sebentar lagi dia akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Damar duduk diam, hancur oleh kata-kata itu. Tapi kemudian ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Omong-omong, bagaimana dengan proyek sampingan kita? Tanya Surya pada rekannya. Apakah dana dari penggelapan di divisi konstruksi sudah aman? Sudah, Sur. Tapi aku khawatir, kalau si anak baru itu terlalu banyak ikut campur. Diam, potong Surya. Kita akan urusi dia. Aku sudah punya rencana. Damar tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Pamannya sendiri menggelapkan dana perusahaan. Ia cepat-cepat meninggalkan ruangan sebelum ketahuan. Malam itu, di rumah, Damar menghampiri Arifin yang sedang membaca laporan keuangan di perpustakaan. Ayah, boleh saya bicara sebentar? Arifin meletakkan dokumennya. Tentu, Nak. Ada apa? Damar duduk, mencari kata-kata yang tepat. Ayah, apakah ayah pernah memeriksa laporan keuangan divisi konstruksi yang dikelola Paman Surya? Arifin mengerutkan kening. Kenapa menanyakan itu? Saya tidak yakin harus bagaimana mengatakannya. Damar mengambil napas dalam. Tadi saya tidak sengaja mendengar percakapan Paman Surya. Dia berbicara tentang penggelapan dana. Wajah Arifin berubah serius. Damar, ini tuduhan yang sangat serius. Kau yakin dengan apa yang kau dengar? Sangat yakin, Ayah. Dia bilang sesuatu tentang proyek sampingan dan dana dari penggelapan. Arifin berdiri dan berjalan mondar-mandir. Ayah memang curiga ada yang tidak beres dengan laporan keuangan divisinya selama beberapa bulan terakhir. Tapi tidak menyangka dia akan berani. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan melakukan investigasi diam-diam, jawab Arifin. Tapi Damar, kau harus berhati-hati. Surya tidak akan segan menyakitimu jika dia tahu kau yang melaporkannya. Tapi kita tidak bisa membiarkannya terus mencuri dari perusahaan ayah. Kau benar, kata Arifin. Tapi kita perlu bukti yang kuat. Ayah akan menyuruh auditor internal untuk memeriksa semua transaksi divisi konstruksi. Damar mengangguk. Tapi dalam hatinya ada kekhawatiran yang mendalam. Ia baru saja mulai menemukan tempatnya dalam dunia baru ini, dan sudah menghadapi konspirasi dan pengkhianatan. Ayah, ucap Damar pelan. Apakah selalu seperti ini? Dunia bisnis yang penuh dengan kecurigaan dan pengkhianatan. Arifin duduk di samping anaknya. Tidak selalu, Nak. Tapi ketika ada banyak uang dan kekuasaan yang dipertaruhkan, selalu akan ada orang yang tergoda untuk berbuat curang. Tapi dia keluarga sendiri. Sayangnya, kadang justru keluarga sendirilah yang paling berbahaya, jawab Arifin dengan sedih. Mereka tahu kelemahan kita, tahu cara menyakiti kita. Mereka duduk dalam diam beberapa saat, masing-masing memikirkan betapa rumitnya jalinan hubungan dalam keluarga mereka. Tapi ada kabar baiknya, kata Arifin tiba-tiba. Kau ternyata memiliki insting bisnis yang tajam. Ayah bangga padamu. Damar tersenyum kecil. Terima kasih, Ayah. Tapi saya masih harus belajar banyak. Dan kau akan belajar, janji Arifin. Bersama-sama. Saat Damar bersiap untuk tidur malam itu, ia menyadari bahwa kehidupan barunya tidak hanya tentang menikmati kemewahan dan hak warisnya. Ada tanggung jawab besar yang harus dipikul, dan musuh yang harus dihadapi. Tapi yang paling penting, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki ayah yang mempercayainya, dan sekarang, ia memiliki misi untuk membuktikan bahwa ia tidak hanya pantas menjadi anak Arifin, tetapi juga penerus yang layak untuk kerajaan bisnis yang dibangun dengan susah payah oleh ayahnya. 2 minggu telah berlalu sejak Damar mendengar percakapan rahasia Surya. Investigasi diam-diam yang dilakukan Arifin mulai menunjukkan hasil. Beberapa transaksi mencurigakan terdeteksi di divisi konstruksi, meski belum cukup untuk mengambil tindakan tegas. Pagi itu, Damar tiba di kantor dengan semangat baru.
Hari ini adalah presentasi penting pertamanya tentang rencana pengembangan properti ramah lingkungan. Sebuah ide yang ia kembangkan setelah mengamati masalah sampah dan lingkungan di kota. Gugup? Tanya Arifin saat mereka naik lift bersama. Sedikit, ayah, jawab Damar sambil menyesuaikan dasinya. Tapi saya yakin dengan ide ini. Presentasi berjalan lancar. Damar dengan percaya diri memaparkan visinya tentang pembangunan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan bagi lingkungan. Banyak anggota Dewan Direktur yang terkesan, termasuk beberapa yang awalnya meragukannya. Presentasi yang bagus sekali, Damar, puji Diana usai rapat. Pendekatan ramah lingkungan ini bisa menjadi nilai jual unik kita. Damar tersenyum lega. Terima kasih, Bu Diana. Saya belajar banyak dari. Tiba-tiba, asisten pribadi Arifin buru-buru masuk ruangan, wajahnya pucat. Pak Arifin, ada masalah. Sebaiknya Bapak melihat ini. Di tablet yang dibawa asisten itu, terpampang headline dari sebuah portal berita online. Putra misterius miliarder Arifin Wijaya terkait preman lokal. Artikel itu disertai foto Damar yang masih menjadi pemulung, sedang berbicara dengan Bagas, preman yang pernah mengancamnya. Foto itu diambil dari sudut yang membuatnya terlihat seperti sedang melakukan transaksi mencurigakan. Tidak. Bisik Damar, tangannya gemetar. Itu ketika dia memeras saya untuk uang perlindungan. Arifin cepat membaca artikel itu. Mereka menuduhmu terlibat pemerasan terhadap pedagang kecil di daerah pemukiman kumuh. Tapi yang lebih buruk lagi, di media sosial, sebuah akun anonim mulai menyebarkan informasi palsu tentang Damar. Baca ini, Damar Wijaya bukanlah korban yang diceritakan. Dia adalah preman berkedok pemulung yang sekarang mencoba membersihkan nama dengan menjadi anak orang kaya. Postingan itu disertai dengan dokumen palsu yang mengklaim Damar memiliki catatan kriminal kecil, sesuatu yang sama sekali tidak benar. Telepon Arifin mulai berdering tak henti-hentinya. Jurnalis, mitra bisnis, bahkan teman dekat, semua menanyakan kebenaran berita itu. Tenang, kata Arifin pada semua orang di ruangan itu. Ini jelas fitnah. Kita akan mengeluarkan pernyataan resmi. Tapi kerusakan sudah terlanjur terjadi. Dalam hitungan jam, nama Damar menjadi trending topik di media sosial dengan konotasi negatif. Komentar-komentar penuh kebencian membanjiri setiap postingan tentangnya. Sudah kubilang dia terlalu baik untuk menjadi benar, tulis seorang netizen. Anak pemulung tiba-tiba jadi ahli properti? Pasti ada yang tidak beres, tulis yang lain. Yang paling menyakitkan bagi Damar adalah ketika ia membaca komentar yang meragukan hubungannya dengan Arifin. Tes DNA bisa dibeli. Dia pasti membayar laboratorium itu. Sore itu, Damar mengurung diri di kamarnya. Setiap kali ia membuka media sosial, semakin banyak kebencian yang ia temui. Bahkan ada yang membuat meme mengejeknya. Foto wajahnya disandingkan dengan gambar gerobak sampah. Damar? Ketuk Arifin dari balik pintu. Boleh ayah masuk. Damar membuka pintu. Wajahnya pucat dan matanya merah. Mereka membenci saya, ayah. Mereka berpikir saya penipu. Arifin memeluk anaknya. Mereka tidak mengenalmu, nak. Mereka hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar. Tapi bahkan Arifin tidak bisa menyangkal dampak dari fitnah ini. Beberapa mitra bisnis mulai menyatakan kekhawatiran, dan harga saham perusahaan sempat turun sedikit. Malam itu, di ruang kerjanya, Arifin menelepon kepala humas perusahaan. Kita harus melawan ini. Siapkan konferensi pers untuk besok. Tapi Pak Arifin, bukankah lebih baik kita diam saja? Biasanya berita seperti ini akan reda dengan sendirinya. Tidak untuk anak saya, tegas Arifin. Saya tidak akan membiarkan mereka menghancurkan reputasinya. Sementara itu, di sebuah klub malam mewah, Surya sedang merayakan keberhasilan operasinya dengan beberapa sekutunya. Berhasil dengan sempurna, kata Surya sambil meneguk anggur mahal. Sekarang semua orang akan meragukan anak itu. Salah satu sekutunya, seorang pria berwajah tirus bernama Rendra, tampak khawatir. Tapi kalau ketahuan kita yang menyebarkan fitnah, kita tidak akan ketahuan, potong Surya. Semua dilakukan melalui akun-akun anonim. Tidak bisa dilacak.
Tapi yang tidak mereka duga adalah kesaksian dari orang yang tidak terduga. Keesokan paginya, saat Damar dan Arifin bersiap untuk konferensi pers, seorang security memberitahu bahwa ada tamu yang ingin bertemu Damar. "Siapa itu?" tanya Arifin. "Seorang pria muda, Pak. Namanya Bagas." Damar terkejut. "Bagas? Preman yang memeras saya?" "Suruh dia pergi," perintah Arifin. "Tunggu, Ayah," kata Damar. "Saya ingin mendengar apa yang ingin dia katakan." Bagas dibawa masuk, wajahnya tampak berbeda dari biasanya. Tidak ada kesan preman, malah terlihat gugup. "Damar," katanya langsung pada inti. "Saya datang untuk minta maaf." Damar bingung. "Minta maaf? Untuk apa?" "Untuk foto yang beredar di media," jawab Bagas. "Saya tidak tahu kalau foto itu akan digunakan untuk fitnah seperti ini." Arifin mendekat, wajahnya sangar. "Jadi kau yang memfoto anak saya?" "Bukan saya, Pak," cepat jawab Bagas. "Tapi saya tahu siapa yang menyuruh. Salah satu anak buah saya disuap oleh seseorang untuk mengambil foto itu beberapa minggu yang lalu." Semua orang di ruangan itu terkesima. "Siapa yang menyuapnya?" tanya Arifin. Bagas menggeleng. Dia tidak tahu nama aslinya. Tapi dia menggambarkan orangnya, berbadan tambun, pakai kacamata tebal, dan ia berhenti sejenak. Dan dia bilang orang itu janji akan melunasi semua utangnya di tempat judi. Arifin dan Damar saling memandang. Deskripsi itu cocok dengan Herman, kepala Departemen Keuangan yang merupakan sekutu Surya. "Kenapa kau membantu kami?" tanya Damar penasaran. Bagas menunduk. Karena saya punya adik seusaimu. Dan saya tidak tega melihat orang yang tidak bersalah difitnah seperti ini." Ia menarik napas. "Selain itu, ibu saya dulu juga pemulung. Saya tahu betapa sulitnya hidup seperti itu." Damar terkejut. Ia tidak menyangka prema yang dulu mengancamnya ternyata memiliki sisi manusiawi. "Ayah," ucap Damar pada Arifin. "Dia bisa menjadi saksi kita di konferensi pers." Arifin mempertimbangkan sejenak, lalu menganggap, "Baik, tapi kau harus bersedia memberikan kesaksian di depan umum." Bagas mengangguk. "Saya bersedia, Pak. Saya sudah lelah dengan kehidupan seperti ini." Konferensi pers yang awalnya direncanakan untuk membantah fitnah, kini berubah menjadi kesempatan untuk membongkar konspirasi yang menjatuhkan Damar. Di depan puluhan wartawan, Damar dengan berani menceritakan kisah hidupnya yang sebenarnya, tentang perjuangannya sebagai pemulung, tentang ancaman yang ia terima, dan tentang pertemuannya yang tak terduga dengan Arifin. Kemudian, Bagas muncul dan memberikan kesaksian mengejutkan tentang bagaimana seseorang yang cocok dengan deskripsi Herman menyuruhnya untuk memeras Damar dan mengambil foto kompromi. Jadi tuduhan bahwa Damar terlibat premanisme justru datang dari orang yang menyewa preman untuk memframingnya, seru seorang wartawan. Tepat saat konferensi pers berlangsung, polisi yang sudah dihubungi sebelumnya oleh Arifin meringkus Herman di kantornya. Di bawah tekanan, Herman akhirnya mengaku bahwa Surya adalah dalang di balik semua fitnah ini. Meski Surya sendiri berhasil menghilang sebelum sempat ditangkap, reputasi Damar berhasil diselamatkan. Bahkan, simpati publik justru berpihak padanya setelah mengetahui perjuangan hidupnya yang sebenarnya. Malam itu, Damar dan Arifin duduk di teras rumah, menikmati kemenangan kecil mereka. "Kau sangat berani hari ini," puji Arifin. "Ayah bangga padamu." Damar tersenyum. "Saya hanya mengatakan kebenaran, Ayah. Seperti yang ibu selalu ajarkan, kebenaran akhirnya akan menang." Tapi dalam hati, Damar tahu pertempuran belum berakhir. Surya masih berkeliaran, dan mungkin ada musuh lain yang tidak terlihat. Satu hal yang ia pelajari hari ini, di dunia baru ini, kebenaran saja tidak cukup. Ia harus berani memperjuangkannya. 2 tahun telah berlalu sejak badai fitnah yang mencoba menghancurkan hidup Damar. Kini, ia berdiri di depan cermin di kamarnya, mengenakan toga wisuda dengan sempurna. Gelar sarjana manajemen dengan predikat cum laude telah ia raih, membuktikan bahwa darah ayahnya yang pekerja keras benar-benar mengalir dalam dirinya. "Sudah siap, Nak." Arifin muncul di pintu, wajahnya penuh kebanggaan yang tak terbendung. Damar membalik.
Senyum lebar menghias wajahnya. Hampir, ayah. Cuma, masih tidak percaya ini semua nyata. Arifin mendekat dan membetulkan jubah wisuda anaknya. Ini sangat nyata, dan kau pantas mendapatkan setiap kebahagiaan ini. Perjalanan mereka ke universitas diwarnai cerita dan tawa. Kota yang dulu ia lihat dari sudut paling rendah sebagai pemulung, kini ia lalui sebagai seorang sarjana terpandang. Masih ingat hari pertama kau masuk kuliah? Tanya Arifin sambil menyetir sendiri mobilnya. Sesuatu yang jarang dilakukannya, tapi hari ini spesial. Damar terkekeh. Saya hampir tersesat mencari ruang kelas. Dan semua orang masih memandang sinis karena kasus fitnah yang belum sepenuhnya reda. Tapi lihat sekarang, kata Arifin. Kau tidak hanya berhasil membuktikan diri, tapi juga menjadi yang terbaik. Sesampainya di auditorium universitas, kerumunan sudah menunggu. Tapi yang membuat Damar terkejut adalah siapa yang hadir di baris paling depan. Pak Broto, tetangganya yang dulu, berdiri gagah dengan baju baru. Beberapa mantan pemulung yang sekarang sudah memiliki pekerjaan tetap berkat program bantuan Damar juga hadir. Damar, selamat, nak, teriak Pak Broto memecah kesunyian. Damar tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Ini adalah keluarga pertamanya. Orang-orang yang tidak pernah meninggalkannya dalam masa paling sulit. Upacara wisuda berlangsung hikmat. Saat nama Damar dipanggil sebagai lulusan terbaik, seluruh auditorium bergemuruh dengan tepuk tangan. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika rektor mengumumkan bahwa Damar tidak hanya berprestasi akademis, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial melalui yayasan yang ia dirikan. Atas dedikasinya membantu masyarakat kurang mampu, kami memberikan penghargaan khusus untuk Damar Wijaya, ucap rektor. Saat turun dari panggung, Damar melihat ayahnya berdiri dengan air mata berlinang. Di sampingnya, berdiri seorang wanita parubaya yang familiar, wanita yang dulu membelanya dari satpam saat pertama kali ia masuk ke Bukit Permai. Ibu, gumam Damar. Wanita itu tersenyum. Aku adalah saudara perempuan ibumu, Damar, bibimu. Damar terpana. Arifin mendekat dan memeluk bahu anaknya. Ayah menemukan beliau seminggu setelah kita bertemu. Tapi kami memutuskan untuk memberitahumu sekarang, sebagai hadiah wisudamu. Rasa haru semakin membanjiri Damar. Keluarga yang dulu ia pikir hanya berdua, ia dan almarhum ibunya, ternyata lebih besar dari yang ia kira. Acara dilanjutkan dengan resepsi di rumah mereka. Tapi ini bukan pesta mewah biasa. Damar meminta untuk mengundang semua orang yang pernah membantunya, dari mantan pemulung sampai para karyawan yang setia pada ayahnya. Di tengah pesta, Arifin naik ke panggung kecil dan meminta perhatian semua tamu. Saudara-saudara, terima kasih telah hadir merayakan prestasi anak saya. Mulanya, 2 tahun yang lalu, ketika Damar pertama kali masuk ke hidup saya, banyak yang meragukan, bahkan mencoba menghancurkannya. Matanya berpindah ke Damar yang berdiri di antara kerumunan. Tapi hari ini, kita semua menyaksikan bukti nyata bahwa darah bukanlah satu-satunya yang menentukan siapa kita, tapi karakter dan perbuatan kitalah yang membentuk identitas kita. Arifin mengulurkan tangannya pada Damar. Nak, maukah kau naik ke sini? Dengan jantung berdebar, Damar mendekati panggung. Saat ia berdiri di samping ayahnya, Arifin mengeluarkan sebuah dokumen dari dalam jaketnya. Atas prestasi dan dedikasimu, serta untuk melanjutkan visi besarmu membantu sesama, hari ini ayah menyerahkan kepemimpinan penuh Yayasan Wijaya padamu. Seluruh tamu terdiam, kemudian tepuk tangan riuh menggemakan. Damar tidak bisa berkata-kata, hanya bisa memandang dokumen penyerahan kepemimpinan yayasan itu. Tapi, ini terlalu besar, ayah, bispinya. Tidak ada yang terlalu besar untukmu. Nak, jawab Arifin. Kau telah membuktikan bahwa kau tidak hanya peduli pada kesuksesan pribadi, tapi juga pada kesejahteraan orang lain. Tepat saat itu, seorang tamu tak terduga muncul di pintu, Surya, dengan wajah lesu dan pakaian sederhana. Semua orang terdiam. Ayah? Damar memandang Arifin. Ayah yang mengundangnya, kata Arifin pelan. Sudah waktunya untuk memaafkan. Surya mendekat dengan langkah tertatih. Arif, Damar. Suaranya parau. Aku datang untuk minta maaf. Selama 2 tahun menghindar,
Hidup Surya berantakan. Bisnisnya bangkrut, teman-temannya meninggalkannya, dan ia akhirnya menyadari kesalahannya. "Maafkan aku," isaknya, jatuh berlutut. "Aku iri dan dengki. Aku hampir menghancurkan keluarga kita sendiri." Arifin memandang Damar, memberikan pilihan pada anaknya. Damar mengambil napas dalam, lalu turun dari panggung dan menghampiri pamannya. "Bangun, Paman," katanya, membantu Surya berdiri. "Kita adalah keluarga, dan keluarga memaafkan." Pelukan yang terjadi antara ketiganya mengeringkan air mata semua tamu yang menyaksikan. Rusaknya selama 2 tahun akhirnya diperbaiki dengan maaf dan rekonsiliasi. Saat malam tiba, dan tamu-tamu mulai berpamitan, Damar dan Arifin duduk di gazebo taman, memandangi bintang-bintang. "Tidak pernah terbayang hidup saya akan seperti ini," ucap Damar. "Dari mengais sampah untuk bertahan hidup, sampai ini semua." Arifin meletakkan tangan di bahu anaknya. Dan ayah tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kembali cahaya dalam hidup ayah. Damar memandangi cincin wisudanya. "Kadang saya bertanya-tanya, apakah ibu bisa melihat kita dari surga?" "Pasti," jawab Arifin dengan yakin. "Dan ayah yakin dia sangat bangga padamu." Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman beberapa saat, sebelum Damar berbicara lagi. "Ayah, ada satu hal yang ingin saya katakan." Damar menatap mata ayahnya. "Terima kasih. Terima kasih telah tidak pernah menyerah mencari saya. Terima kasih telah mempercayai saya ketika semua orang meragukan. Dan terima kasih telah menjadi ayah terbaik yang bisa saya minta." Arifin menarik Damar dalam pelukan hangat. Pelukan kedua yang tidak kalah berarti dari pelukan pertama mereka 2 tahun yang lalu. "Tidak, Nak," bisik Arifin. Suaranya bergetar. "Terima kasih padamu yang telah mau memaafkan ayah dan memberinya kesempatan untuk menjadi ayahmu." Di kejauhan, bulan purnama bersinar terang, menyinari jalan hidup yang telah mereka lalui bersama. Dari pertemuan tak terduga di balik pagar besi, sampai pada rekonsiliasi dan pengampunan malam ini, Damar menyadari bahwa hidupnya bukanlah kisah tentang pemulung miskin yang menjadi kaya. Ini adalah kisah tentang cinta yang tidak pernah padam, tentang pengorbanan seorang ibu, tentang ketekunan seorang ayah, dan tentang kekuatan memaafkan. Dan yang terpenting, ini adalah kisah tentang sebuah pelukan. Pelukan pertama yang mempertemukan, dan pelukan kedua yang menyempurnakan.